Cahaya terang ini muncul di malam hari, seperti bintang yang jatuh dari langit, memperlihatkan kecemerlangannya yang tidak bisa diabaikan, bahkan cahayanya bisa terlihat dalam radius 10 mil. Apakah ini semi-artefak terhebat? Qin Fan tidak bisa menahan ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat seberkas cahaya. Anda tahu, butuh banyak usaha baginya untuk bekerja sama dengan Master Yi untuk menyempurnakan sarung tangan pencuri dewa ini. Menurut Master Yi, menyempurnakan semi-artefak pamungkas ini adalah mahakaryanya yang paling membanggakan dalam hidupnya, dan hanya keberuntungan dan bantuan Qin Fan yang memungkinkannya. Dari pasar dan bahkan banyak lelang kelas atas, hal itu juga mungkin terjadi semi-artefak tingkat ultra jarang muncul, yang menunjukkan bahwa semi-artefak tingkat tertinggi ini sangat langka. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa 3 bulan lalu, Huang Dong tidak memiliki semi-artefak terhebat ini. Qin Fan melihat lebih dekat pada sinar cahaya di tangan Huang Shou, dan kemudian dia dapat menemukan bahwa itu adalah tempat tidur jari dan semi-artefak. Itu tidak menutupi seluruh tangan seperti milik Qin Fan, tetapi hanya menutupi bagian tengah lawan sendi jari. Itu saja. Namun, manset jari ini, yang strukturnya tidak terlalu besar, memancarkan cahaya terang yang luar biasa. Ditambah dengan fluktuasi kekuatan khusus yang diam-diam melonjak di dalamnya, dapat dilihat bahwa tingkat kualitas dari separuh artefak ini bahkan lebih buruk lagi daripada sarung tangannya yang mencuri dewa. Haha, melihat perubahan ekspresi Qin Fan, Huang Dong merasa sedikit bangga saat ini. Senyuman muncul di sudut mulutnya, lalu dia melihat ke arah Qin Fan dan berkata, Qin Fan, 3 bulan lalu, kamu mengalahkanku dengan semi-artefak terhebat. Hari ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan ini lagi. Aku meminta ayahku untuk secara pribadi bekerja sama dengan Master Yi untuk menyempurnakan sarung tangan pembasmi frenzy ini. Ini sangat kuat. Bahkan Master Yi sendiri mengatakan bahwa sarung tangan tinju pembasmi frenzy ini lebih baik daripada sarung tangan tinju pencuri dewamu. Bahkan lebih baik. Matanya menatap Qin Fan. Dia mengepalkan tinjunya, dan kemudian cahaya di jari tengahnya menjadi lebih menyilaukan. Kemudian dia menunjuk ke depan dengan sangat percaya diri dan berkata, jadi, kamu tidak punya kesempatan untuk menang hari ini. Sayang sekali 3 bulan lalu. Hari ini aku akan mengembalikannya kepadamu sepenuhnya. Melihat cahaya menyilaukan yang sepertinya menyengat matanya, ekspresi Qin Fan dengan cepat kembali normal. Dia juga melihat ke pihak lain dan berkata dengan ringan, sarung tangan pembasmi gila. Kelihatannya seperti semifinal yang bagus. Saat dia berbicara, dia mengubah topik lagi, dan semangat juangnya meledak lagi, tapi kita juga harus melihat siapa yang memanfaatkannya. Haha, oke, ya, sia-sia memakaikan sarung tangan pencuri dewa padamu. Saat aku membasmimu, aku akan memiliki 2 senjata semi-ilahi terhebat. Mendengar ini, Huang Dong sangat marah lalu berkata dengan arogan. Itulah yang ada dalam pikiranku. Qin Fan mengangkat sudut mulutnya dengan arti yang berarti. Saat berikutnya, dia mengundurkan diri. Sosok itu terbang maju menembus lapisan malam. Kali ini dia yang memimpin. Begitu dia mengambil tindakan, itu seperti seekor naga liar yang keluar dari laut, benar-benar menggemparkan malam. Kecepatan ekstrimnya seperti pisau hijau yang membuat lubang pada sepotong kain hitam. Tampaknya sangat tajam sehingga bisa membasmi bahkan di malam hari. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Huang Dong, mengangkat tinjunya, dan meninjunya tinggi-tinggi. Carilah kematian. Melihat Qin Fan mendatanginya begitu cepat, ekspresi Huang Dong menjadi sedikit lebih serius, tapi dia tetap tenang. Kemudian dia segera meninju ke atas, dan sarung tangan pembasmi yang mempesona muncul pada saat ini. Ledakan ke udara. Bagaikan meteor kecil yang bertemu dengan komet Halley, kedua sinar cahaya tersebut bertemu di udara. Mendesis. Suara terobosan udara yang sangat tajam melewati udara, dan kemudian itu seperti binatang buas yang tenggorokannya dicubit dan menjerit. Suaranya rendah dan dengan kekuatan ledakan yang sangat dahsyat, merobek langit malam. Peng! Tidak sebentar. Namun, energi mengerikan meletus dari meteor kecil tersebut, menutupi cahaya komet Halley, dan kemudian sosok Qin Fan terbang mundur di udara. Setelah puluhan langkah, dia menstabilkan sosoknya. Haha, sekarang kamu tahu di mana jarak di antara kita. Melihat pemandangan ini, Huang Dong, yang berdiri di tempat tetapi tubuhnya sedikit tenggelam karena dampak momentum, tidak bisa menahan tawa liar. Setelah menggunakan semi-artefak pamungkas ini, kekuatannya benar-benar meningkat pesat, dan dia bahkan memiliki potensi untuk sepenuhnya menekan Qin Fan. Dipan jari ini memang cukup bagus. Namun, setelah Qin Fan menstabilkan tubuhnya, dia berkata dengan ekspresi normal. Dalam ujian tadi,
Meski sosoknya terjatuh ke belakang pada jarak tertentu, kecuali sedikit darah yang berjadewa, tubuhnya tidak rusak sama sekali. Yang penting dia dalam keadaan normal sekarang. Bagaimanapun, Huang Dong adalah puncak dari 5 kesengsaraan demigod. Meskipun dia mengandalkan fisiknya yang kuat dan kekuatan asli yang berkualitas lebih tinggi, dia masih tertinggal jauh dalam kuantitas dan penyimpanan kekuatan aslinya, jadi dia untuk sementara berada di kekuatan asli, kerugian. Ini juga normal. Kali ini, dia terutama ingin menguji kekuatan sarung tangan pembasmi lawan. Bebek di rak sangat sombong sehingga kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Huang Dong melihat Qin Fan seperti ini, dan ekspresi lucu muncul di wajahnya karena dia tidak tahu yang sebenarnya. Kemudian, tiba gilirannya untuk mengambil inisiatif. Dia menginjak kakinya dan menggunakan sarung tangan pembasmi di tinjunya sebagai ujungnya, dan seluruh tubuhnya terangkat. Seperti guntur, seperti kilat, seperti angin dan api. Sinar cahaya yang tajam melintas melalui tempat tidur jari, dan dia mendekati Qin Fan dalam sekejap. Udara panas dan tajam yang dibawa oleh tempat tidur jari sepertinya ditusuk oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja dikeluarkan dari tungku. Melihat ini, Qin Fan menghentakkan kakinya sedikit, mundur 2 langkah, lalu meninju. Berdengung. Kali ini dia memamerkan kartu truf pertamanya, Kirin Am. Sisik hijau tua menutupi seluruh lengannya dalam sekejap. Pada saat ini, dia bisa merasakan kekuatannya meningkat dalam sekejap, dan ada energi yang datang dari dalam spesies Ibel melalui sarung tangan pencuri dewa. Ledakan. Setelah beberapa saat, kedua tinju itu bertemu lagi di udara, dan kemudian kilatan cahaya yang kuat meletus. Tempat di mana tinju itu bertemu dan bahkan ruangnya bergetar, dan lingkaran riak muncul, dengan efek yang mengejutkan ruangnya menyebar, dan tampaknya mereka akan mencekik kehidupan kapan saja. Suara itu jatuh, dan kali ini, Qin Fan mundur lagi. Qin Fan, tidak peduli seberapa keras kepala kamu, kamu akan mati di bawah pembasmian brutalku hari ini. Ambil nyawamu. Melihat Qin Fan dikalahkan lagi, Huang Dong tampak bersemangat, dan dia mengeluarkan raungan yang mendominasi, lalu dia mengejar. Namun, dia tidak menyadari bahwa Qin Fan hanya mundur selusin langkah kali ini, yang merupakan setengah jarak yang baru saja dia tempuh. Faktanya, ini adalah ujian keduanya, dan dia sudah sangat menyadari kekuatan lawan dan kekuatan tantangan pembasmian. Dia tahu bahwa dia masih tidak bisa menang hanya dengan menggunakan lengan kilin. Kalau begitu datang lagi. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya lagi, dan sisik hijau tua yang semula hanya menutupi lengan kanannya mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dengan cepat hampir menutupi seluruh tubuhnya kecuali kepalanya. Momentum dan tekanannya tiba-tiba meningkat. Tubuh Ibel Unicorn diaktifkan. Tubuh Ibel diaktifkan, dan aura kekerasan muncul. Matanya merah, dan suara arogan keluar dari mulut Qin Fan, meniup ruang sekitarnya seperti badai. Daun-daun berguguran di sekelilingnya beterbangan dengan liar saat ini, menambah aura persaingannya. Membasmi. Saat bagian tubuh yang ditutupi oleh armor kilin meningkat, energi yang ditransmisikan dari kedalaman benih Ibel kilin air juga meningkat pesat. Saat berikutnya, kaki Qin Fan menginjaknya lagi, dan tubuhnya maju lagi. Melampaui batas pembasmian. Di alun-alun pusat kota Namoli, di depan monumen emas jenius yang tinggi, masih banyak orang yang tinggal di sini, dan sekilas semuanya gelap. Dan orang-orang ini masih memperhatikan perubahan pada seleksi ini. Monumen emas jenius yang sempat tidak responsif selama beberapa waktu langsung menarik perhatian karena cahaya merah terangnya. Nama Qin Fan dan Huang Dong benar-benar bersinar merah pada saat bersamaan. Apakah mereka berdua bertemu di alam rahasia pembasmian? Apakah mereka bertarung sekarang? Melihat terangnya lampu merah, terlihat mereka berdua sedang bertarung sengit. Menurutku mungkin mereka berdua yang bertarung. Lampu menyala pada saat yang sama. Dan lampu merah ini berkedip-kedip. Sudah menyala cukup lama, yang menunjukkan bahwa mereka berdua telah bertemu orang-orang yang berimbang kecuali orang yang berada di monumen emas jenius hari itu, tidak banyak orang seperti itu. Ya, menurutku juga begitu. Qin Fan, peringkat 18, dan Huang Dong, saat ini peringkat 15, sebenarnya bertarung bersama. Sekarang menarik, siapa di antara mereka yang akan menang? Huang Dong. Kudengar Huang Dong sangat kuat. Seperti Qin Fan, dia memiliki semi-artefak terhebat. Konon dia pernah memaksa senjata 6,5 bencana di pelelangan sebelum persidangan dimulai. Dewa menyerah padanya. Kekuatannya tak terduga. Ya, Qin Fan hanyalah manusia setengah dewa 4 kesengsaraan, bagaimana dia bisa menjadi lawan Huang Dong? Di alun-alun ini bisa dikatakan sedang banyak perbincangan saat ini. Meski hari sudah gelap,
namun tetap terdengar suara berisik. Hingga saat ini, hanya ada sedikit pertarungan antara kedua pria tersebut di Monumen Jenius, sehingga pertarungan antara Qin Fan dan Huang Dong lebih menarik perhatian, dan banyak orang yang tidak optimis dengan kemenangan Qin Fan. Di atas gedung tinggi di sebelah alun-alun, di ruangan tempat Lord Molly berada. Tuan Pulau, apakah ini benar-benar pertarungan antara Qin Fan dan Huang Dong, dua orang terkenal di monumen itu? Bisakah Anda membiarkan saya menunggu dan melihat? Pada saat ini, karena lampu merah di Monumen Emas Jenius di bawah menyala. Beberapa lelaki tua dengan pakaian cantik mau tidak mau merasa penasaran, dan mau tidak mau berkata kepada pemilik Pulau Molly. Hanya pemilik Pulau Morley yang memiliki kemampuan untuk membuat tirai tipis yang dapat melihat ke dalam dunia rahasia pembasmian. Yang mulia Tuan Pulau memang benar. Saya tidak menyangka bahwa Qin Fan ini benar-benar memiliki kemampuan untuk kembali ke Monumen Emas Jenius. Bawahan saya juga telah menyelidikinya. Qin Fan dan Huang Dong ini memang memiliki beberapa konflik di Huangyan kota sebelumnya. Diperkirakan sekarang dua orang yang bertarung kemungkinan besar adalah mereka, dan itu pasti akan menjadi pertarungan sampai mati. Seorang lelaki tua berpakaian kaya juga berkata, Anda menebaknya dengan benar, ini memang pertarungan antara Qin Fan dan Huang Dong. Master Pulau Molly menunjukkan senyuman misterius saat ini dan berkata, dan ini sangat menarik. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan tirai tipis muncul lagi di ruangan itu. Hah! Qin Fan telah ditolak dua kali oleh Huang Dong. Sepertinya levelnya memang agak rendah. Dia mungkin lawan Huang Dong. Setelah mencari beberapa saat, ada seorang lelaki tua berjas cantik berkata. Namun, pada saat ini, di dunia rahasia pembasmian. Di hutan yang gelap itu, malam seolah terbelah, dan dua luka berdarah muncul. Dua sosok, satu kuning dan satu hijau, muncul dari pembukaan. Pada saat ini, mereka seperti dua pelangi melintasi langit, keduanya dengan bayangan panjang yang disebabkan oleh kecepatan, dan kemudian warna asli di sekujur tubuh mereka dunia ini seperti sungai yang panjang. Satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Momentum yang tidak sesuai saling bertabrakan, dan momentum itu sendiri menyebabkan pepohonan di sekitarnya terus tumbang, seolah-olah tertiup angin kencang. Banyak pohon besar yang telah tumbuh entah sudah berapa tahun dicabut dengan kasar dari tanah saat ini dan tumbang. Konfrontasi yang kejam, menakutkan, dan menakutkan. Jika ada demigod tingkat rendah biasa di sini, bahkan demigod tribulasi ketiga dan keempat mungkin akan hancur berkeping-keping oleh energi yang luar biasa dari konfrontasi ini. Jika itu adalah demigod tribulasi kelima dengan kekuatan pertahanan yang sedikit lebih rendah, mungkin mereka semua akan menjadi terluka parah oleh konfrontasi antara dua orang ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua sosok itu akhirnya terhuyung bersama, dan kali ini tinju mereka bertabrakan dengan keras. Ada suara yang menggemparkan bumi. Suara itu, di malam yang sedikit sunyi ini, bahkan mengguncang seluruh distrik timur dari alam pembasmian rahasia. Cahayanya meledak, dan pertarungan di tempat sangat indah dan penuh kekerasan. Kali ini, Qin Fan tidak pernah mundur selangkah saat tinjunya beradu. Namun, dia tidak mendapatkan banyak keuntungan. Ia gagal mengusir Huang Dong. Tak satu pun dari mereka memiliki keunggulan yang jelas dan telah mencapai titik di mana mereka berimbang. Bagaimana mungkin? Bagaimana binatang kecil ini bisa menjadi lebih kuat saat dia bertarung? Huang Dong menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Dua kali pertama dia dengan mudah menjatuhkan Qin Fan, tapi kali ini dia mengertakkan gigi dan meninju Qin Fan dengan tangan kanannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membasmi Zonggang, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak bisa memanfaatkannya. Dan karena kekuatan kedua orang tersebut hampir sama saat ini, mereka dapat saling memukul, terus-menerus bertarung dengan sengit. Keduanya menuangkan kekuatan ke dalam tubuh mereka, dan itu bahkan lebih seperti lingkungan yang mengamuk di sekitar mereka. Tidak berbentuk. Dengan pertukaran pukulan dan ledakan energi, daerah sekitarnya menjadi berguncang. Bahkan tanah, pepohonan, atau batu besar semuanya berubah menjadi bubuk, dan lingkaran retakan beriak di angkasa. Pada saat ini, Qin Fan terbungkus dalam baju besi unicorn hijau tua, mata merahnya memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan, dan seluruh tubuhnya memasuki kondisi bertarung. Pikirannya tidak terganggu, dan tinjunya terbungkus dalam kekuatan yang tak ada habisnya alam aslinya. Tinjunya menghantam lawan dengan keras. Tanpa diduga, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin gila, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin kuat. Karena selama pertempuran intensitas tinggi, kekuatan alam asli Dewa Naga yang tampaknya tak ada habisnya,
yang awalnya melekat pada alam aslinya, perlahan-lahan akan ditarik dari alam aslinya, dan kemudian diubah menjadi kekuatannya. Jadi saat ini, dia tidak hanya tidak merasakan konsumsi tenaganya, tapi perlahan-lahan meningkat. Dapat dikatakan bahwa kecuali dia menggunakan keterampilan semi-ilahi yang kuat untuk melawannya, dia hanya akan menjadi semakin kuat dalam pertarungan jarak dekat biasa. Saat kekuatan alam asli di tubuhnya menjadi semakin kuat, aura Qin Fan menjadi semakin ganas karena dia mengaktifkan tubuh Evil Qilin selama konfrontasi. Keduanya mundur sedikit. Mata Qin Fan menyipit. Kali ini, kecepatannya mencapai level tercepat. Ketika Huang Dong baru saja bereaksi, dia sudah menyerang di depannya. Dengan tinjunya terangkat, tinju pencuri dewa itu dikelilingi oleh kekuatan dunia asli yang kejam dan kuat, seperti menara sangat keras pada yang pertama. Ledakan. Kali ini, dia akhirnya menjatuhkan Huang Dong puluhan langkah. Ini berarti Qin Fan, dengan tubuh Evil Qilin dan sarung tangan pencuri dewa, memiliki kekuatan untuk menantang atau bahkan mengalahkan puncak demigod 5 kesengsaraan bahkan tanpa mengandalkan keunggulan keterampilan Evil-nya. Mendesis. Tubuh Huang Dong mundur dengan cepat, mengeluarkan suara tajam menembus udara saat bergesekan dengan udara. Kemudian, dia menginjak tanah dengan keras, membuat lubang besar di tanah sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Wajahnya sangat suram, dan matanya menatap Qin Fan dengan kebencian. Dia tidak menyangka hal itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa saat ini, setelah memulihkan kekuatan puncaknya, dan kemudian mengandalkan semi-artefak pamungkas untuk membasmi sarung tangan, dia tetap bukan tandingan orang di depannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah dalam waktu 3 bulan, lawan telah meningkatkan 2 ranah. Tidak hanya ranahnya tidak stabil karena hal ini, ia bahkan memiliki kemampuan untuk menjadi lebih kuat di setiap perang. Ini sangat menakutkan. Dia belum pernah melihat orang seperti Qin Fan, yang terus-menerus mengalami keajaiban luar biasa yang dirasakan orang biasa. Dia benci, dia benci. Pada saat ini, Huang Dong menyesali bahwa ketika dia berada di kota Huangyan, dia terlalu percaya diri dan bersikeras pada caranya sendiri, dan tidak membiarkan Master 6 kesengsaraan demigod dari keluarga mengambil kesempatan untuk melacak Qin Fan dan membasminya, yang mana menyebabkan situasi saat ini. Di sisi lain, setelah memukul mundur Huang Dong dengan satu pukulan, aura Qin Fan melonjak, dan seluruh dirinya bersinar dengan kemauan yang tak terkalahkan. Sekarang dia tampak mendominasi dunia, memandang rendah semua makhluk hidup, dan melahirkan seorangan kebanggaan yang tak terkalahkan. Huang Dong, sepertinya hari ini kamu tidak membalas rasa malu masa lalu, tetapi mempermalukan dirimu sendiri. Pada saat ini, dia melihat ke arah Huang Dong yang ekspresinya berubah di depannya. Dia mengulurkan jarinya dan berkata dengan isyarat bercanda, tapi dia mengolok-olok apa yang dikatakan Huang Dong sebelumnya. Binatang kecil, jangan berpuas diri. Pertempuran belum berakhir, dan hasilnya masih belum diketahui. Setelah mendengar ejekan tidak bermoral Qin Fan, Huang Dong sangat marah hingga dia hampir muntah darah sesaat, dan kemudian dia muntah darah. Dia mengertakkan gigi dan melolong. Apakah kamu masih memenuhi syarat untuk mengatakan ini sekarang? Kamu dikalahkan olehku 3 bulan lalu, dan kamu tidak memiliki peluang untuk menang hari ini. Qin Fan terus menyerang. Dia masih ingin menghancurkan keinginan lawan terbasmi dalam sekali jalan. Oke, binatang kecil, kamu memaksaku. Aku tahu sulit membasmimu dengan keterampilan semi-ilahi biasa, tapi dengan langkah selanjutnya ini, kamu tidak punya kesempatan. Inilah yang awalnya aku rencanakan untuk pertahankan. Ini digunakan untuk menangani kontestan 6 kesengsaraan demigod. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu. Setelah mendengar ini, ekspresi yang sangat ganas muncul di wajah Huang Dong, dan matanya menatap Qin Fan, dia berkata, dengan niat membasmi. Dan saat dia mengatakan ini, aura di tubuhnya menjadi tragis sia-sia. Saat berikutnya, suara menderu seperti monster dari neraka tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Suara ini bahkan menyebabkan ruang di depannya berguncang hebat dengan retakan yang mengerikan, mengancam akan menghancurkan orang kapan saja. Qin Fan, mati. Semua kekuatan asli di tubuhnya meledak dengan aumannya. Cakar jurang neraka. Dia ingin menentukan hasilnya dengan satu gerakan. Cakar jurang neraka. Suara Huang Dong turun saat ini, dan lapisan kekuatan asli yang aneh terus memancar dari tubuhnya. Tiba-tiba, sepertinya semua cahaya di langit terhalang oleh sesuatu, meninggalkan dunia gelap. Kemudian seluruh hutan seakan-akan telah jatuh ke suatu tempat yang menakutkan dan misterius dalam sekejap, dan bahkan udara di sekitarnya menjadi sangat suram dan menakutkan. Seluruh hutan diselimuti oleh suasana aneh ini saat ini, dengan angin samar bersiul dalam gelombang, dan karena aliran angin terlalu kencang,
terdengar suara kuat menerobos udara di dalam hutan sangat. Di tanah, lapisan kabut hitam tebal yang aneh muncul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kabut aneh ini, dan melihatnya menimbulkan perasaan menyeramkan dan menakutkan. Setelah beberapa saat, kabut hitam tebal di sekitarnya kembali melonjak seperti air, seolah menari tertiup angin, dan perlahan mengembun menjadi berbagai bentuk. Hantu dan monster membuatku takut, dan hutan serta istana hantu berdiri seperti hutan. Di bawah malam yang gelap, tidak ada jejak cahaya di hutan ini, dan dalam sekejap ia terseret ke dalam jurang neraka aura setan dan hantu, di udara ada tekanan konstan. Ini sangat berat dan menyedihkan hingga hampir sulit bernapas. Saat ini, mata Huang Dong berubah menjadi merah darah, aura di tubuhnya menjadi sangat ganas, dan momentumnya menjadi seperti hantu dan dewa di dunia bawah, tidak dapat diprediksi. Di hutan yang begitu gelap, nampaknya hanya cahaya merah dari matanya yang berdarah yang bisa terlihat, yang bisa langsung menembus semua ruang dan menimpa jiwa manusia. Tiba-tiba dia mengangkat telapak tangannya, dan cahaya hitam dan merah yang aneh bersinar di atasnya, lalu mengubah telapak tangannya menjadi cakar dan mendorongnya ke depan. Kali ini, matahari dan bulan tampak gelap di langit. Tampaknya ada hantu dan dewa di sekitar dengan lolongan yang menakutkan. Kelima jari telapak tangan hitam dan merah Huang Dong yang terangkat sepertinya terkontaminasi dengan aura menakutkan seperti ibel pergi dalam sekejap. Semua tertarik ke tangannya. Kondensasi. Kemudian semua kabut hitam yang tertarik dengan cepat mengembun menjadi cakar besar berwarna hitam dan merah di depannya. Cakar raksasa ini sepertinya membungkus seluruh dunia, dan dapat menghancurkan seluruh hutan hingga berkeping-keping dengan satu cakar. Pada saat ini, ia terjerat dengan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti cakar ibel yang menonjol dari 9 netherworld, kekuatan dan pelanggaran hukumnya tak tertandingi. Saat ini, hutan besar ini sepertinya sepenuhnya berada di bawah kendali Huang Dong. Bum 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 bum. Melihat cakar ibel besar itu bergerak ke arahnya dengan lambat, tetapi kemarahan hitam yang mengerikan itu begitu besar sehingga seperti pasukan ibel yang kuat datang ke arahnya tanpa ada cara untuk mengelak, Qin Fan merasakan semangatnya sedikit linglung sejenak. Saat ini, dia seperti perahu tunggal yang mengapung di laut, dikelilingi oleh air laut dan binatang laut yang tak terbatas. Gelombang besar yang bergejolak bergulung saat ini, dan ada juga monster menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Tampaknya meskipun dia tidak terjatuh oleh air laut, dia akan ditelan oleh monster itu. Qin Fan harus mengakuinya. Skill semi-divine Huang Dong sangat kuat, bahkan lebih kuat dari 2 skill semi-divine tingkat tinggi lainnya yang digunakan oleh lawan 3 bulan lalu menutup. Bahkan jika dia menggunakan Kilin Roar dalam kondisi tubuh Ibel Kilin saat ini, dia merasa bahwa itu mungkin masih lebih rendah dibandingkan dengan itu. Hanya trik terkuatnya, Demonic Fist, yang dapat menekannya sepenuhnya. Namun, pada saat ini, Qin Fan tidak ingin menggunakan tinju Ibel dengan mudah lagi. Lagi pula, inilah yang dia simpan sebagai kartu truf terkuatnya. Jika dia sering menggunakannya, akan mudah bagi orang untuk mengetahuinya, dan itu tidak akan memberikan efek akhir. Yang terpenting saat ini, dia merasa ada perasaan di mata-mata di sekitarnya. Itu membuatnya benar-benar menyerah menggunakan tinju Ibel saat ini. Saat berbagai pemikiran berputar-putar di benaknya, dia sepertinya mendapat ide di saat berikutnya. Matanya terfokus, tangannya terlipat di dada, dan kekuatan kuat dari alam asli menyebar dengan cepat keluar dari tubuhnya. Itu mengembun dengan Suan Wuqi di permukaan tubuh untuk dengan cepat membentuk lapisan pertahanan yang kokoh. Kali ini, dia berencana menggunakan pertahanan sebagai serangan. Di luar dunia pembasmian, masih banyak orang di alun-alun pusat kota Moli yang menyaksikan pertempuran antara Qin Fan dan Huang Dong, menyaksikan lampu merah di monumen emas berkedip, bahkan cahaya yang kurang kentara berspekulasi antara kekuatan dan kelemahan. Dari gedung tinggi di sebelah alun-alun, pemilik Pulau Moli dan 3 Dewa 8 kesengsaraan dari keluarga Mo dapat melihat pertempuran mereka berdua melalui tirai cahaya yang dibuat oleh Moli. Tanpa diduga, saya benar-benar tidak menyangka bahwa kartu truf Qin Fan ini akan tiada habisnya. Konfrontasi barusan bahkan membuat Huang Dong tersingkir. Dan melihat adegan sebelumnya di mana Qin Fan menggunakan tubuh Ibel Kilin untuk mengusir Huang Dong dalam satu adegan jatuh, seorang lelaki tua berpakaian kaya menghela nafas karena terkejut. Benar, sebelumnya, saya curiga Qin Fan ini hanya kembali ke 20 besar karena keberuntungan, tapi sekarang tampaknya dia memang memiliki kualitas yang nyata. Tapi Huang Dong ini sepertinya bukan lampu hemat bahan bakar. Apa yang dia lakukan sekarang? Gerakan ini adalah semacam keterampilan semi-ilahi, tetapi kekuatannya mendekati level tertinggi. Saya khawatir Qin Fan tidak akan bisa menangkapnya dengan mudah, lelaki tua lainnya dengan setelan cantik juga berkata.
Sepertinya Qin Fan bermaksud menggunakan pertahanan secara langsung untuk menahan gerakan ini. Menurut pendapat saya, sangat bodoh untuk melakukannya. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menggunakan seni bela diri terkuatnya untuk melawan keterampilan bela diri yang begitu kuat, tapi menurutnya itu mengandalkan pertahanan. Bagaimana mungkin bisa menahan seni bela diri yang begitu kuat? Tampaknya Dewa Empat Kesengsaraan yang menakjubkan ini akan berhenti di sini. Orang tua yang tersisa dengan pakaian indah menggelengkan kepalanya dan berkata, memang sangat disayangkan. Kecuali keajaiban terjadi, Qin Fan ini akan hancur. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berpakaian kaya, dua orang di depannya juga mengangguk setuju, dengan sedikit penyesalan. Namun nyatanya, mereka tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Qin Fan. Kemampuan Qin Fan untuk mencapai titik ini tidak mengecewakan mereka, namun hanya membuat mereka merasa bahwa uji coba ini kurang menyenangkan dan mengasyikkan. Tetapi guru Pulau Moli tidak berbicara saat ini, dia hanya melihat sosok di layar cahaya dengan acuh tak acuh, seolah dia ingin melihat langsung melalui layar cahaya dan melihat semua realitas dan realitas orang di dalamnya. Namun, meski dengan kekuatan dan penglihatannya, dia merasa agak tidak yakin saat ini. Kuharap anak ini bisa memberiku sedikit kejutan. Kemudian senyuman misterius muncul di wajahnya, dan dia berpikir diam-diam di dalam hatinya, terus merasakan perubahan di dunia pembasmian rahasia. Di dunia rahasia pembasmian, di hutan tempat Qin Fan dan Huang Dong bertarung. Bum bum bum. Saat ini, seluruh hutan sepertinya berada di bawah cakar Huang Dong. Itu menjadi mengguncang bumi, dan lapisan tanah dengan keras muncul di tanah. Bahkan hutan dengan radius 10 mil hancur berkeping-keping oleh momentum yang menakutkan, dan aura dari jurang hutan sangat besar. Tampaknya segala sesuatu tidak berani untuk tidak menyerah padanya. Bodoh. Kamu sebenarnya ingin mengandalkan pertahanan untuk menangkap gerakan abis klauku. Haha, Qin Fan, sepertinya kamu sudah mati hari ini. Pada saat ini, Huang Dong, yang dikelilingi oleh energi hitam yang menakutkan, matanya menatap Qin Fan dengan wajah merahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dengan ganas ketika dia melihat bahwa yang terakhir berencana untuk menggunakan pertahanan. Kemudian, dia sepenuhnya mengaktifkan cakar hitam dan merah ke kondisi terkuatnya. Dia menginjak langsung menuju tempat Qin Fan berada. Langkah ini sepertinya bumi akan runtuh. Sebelum menyentuh tanah, ngarai yang sangat panjang dan tebal muncul. Semua lumpur dan bebatuan hancur, menyebabkan tanah tenggelam sedalam beberapa kaki, membentuk lubang-lubang. Qin Fan tampaknya menjadi kecil dan menyedihkan di antara mereka. Namun, pada saat ini, keberadaan kecil dan menyedihkan ini memiliki mata yang tegas, dan kekuatan pertahanan yang dapat menyapu langit tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Perlindungan tubuh Xuanwu. Qin Fan melontarkan karakter dengan suara rendah. Segera setelah dia selesai berbicara, dia melihat hantu cangkang penyu basal yang besar, menghalangi dengan kokoh di atasnya. Gunakan postur yang sangat kokoh untuk memblokir cakar jurang yang jatuh dari langit. Jurus ini berasal dari keterampilan Ibel pertahanan di antara benih Ibel Xuanwu. Dia juga menggunakan jurus ini untuk menahan bencana guntur pedang terakhir saat dia melewati kesengsaraan setengah dewa. Dan setelah sekian lama pemahaman dan peningkatan, ketika dia menggunakannya lagi, kekuatannya menjadi lebih kuat. Yang lebih penting adalah sekarang dia memiliki dua alam asli, miliknya sendiri dan warisan Dewa Naga. Kekuatan alam asli bisa dikatakan hampir tidak ada habisnya, dan dapat terus-menerus memberikan kekuatan alam asli untuk pertahanan, jadi dia berani menggunakannya untuk melawan-lawan. Ini adalah keterampilan semi-ilahi yang menakutkan. Ledakan. Akhirnya, cakar besar itu jatuh dengan keras dan berbaris tepat di cangkang kura-kura pertahanan Xuanwu, membuat suara yang mengguncang seluruh area. Bumi berguncang hebat dan terus runtuh. Namun, meskipun lingkungan sekitarnya telah hancur total, saat cakarnya bersendewa dengan pengawal Xuanwu, pengawal tersebut secara tak terduga menahan pukulan yang sangat keras. Kekuatan yang melonjak di cakarnya terus menyerang, namun masih belum mampu sepenuhnya mengalahkan pertahanan cangkang penyu. Bagaimana mungkin? Di sisi lain, wajah Huang Dong berubah jelek dan galak. Saya benar-benar tidak percaya dengan hasil ini. Ini adalah serangan terkuatnya. Agar berhasil dalam kultivasinya, dia menderita kerusakan pada jiwa dan tubuhnya, yang menyebabkan kekalahannya dari Qin Fan, yang saat itu hanyalah demigod kesengsaraan kedua, di hadapan kota Huangyan. Sekarang dia masih tidak bisa membasmi Qin Fan, dia tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Lawan aku. Lalu dia dengan panik mengerahkan semua kekuatan asli yang tersisa di tubuhnya untuk melonjak, dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengaktifkan cakar jurang besar untuk menyerang pengawal Xuanwu lawan. Ledakan. Gempa bumi besar tiba-tiba datang.
Di bawah pemboman gila-gilaan, cangkang kura-kura besar di kejauhan akhirnya runtuh sepenuhnya, dan kemudian cakar besar menginjak tubuh Qin Fan, meledakkan tanah. Akhirnya semuanya terdiam. Sepertinya semuanya sudah berakhir. Panggilan. Namun, ketika Huang Dong yang kelelahan ingin bernapas lega, sesosok tubuh dengan cepat terbang dari dasar lubang, dan langsung mendatanginya dengan gerakan yang tiada taraf. Di mata yang terakhir tertegun, tidak mau, putus asa dan tidak percaya, sebuah tinju menghantam dadanya dengan keras. Inilah akhir yang sebenarnya. Kemudian, sebuah suara dingin akhirnya mencapai telinganya. Di luar wilayah pembasmian, di alun-alun pusat kota Moli. Lihat, semuanya, lampu merah Huang Dong dan Qin Fan sudah mulai berubah, dan terus berkedip. Ya, lampu merah kedua orang ini berkedip begitu cepat berarti pertarungan keduanya akan segera berakhir. Akhirnya hasilnya ada. Lihat, lampu merah Huang Dong tiba-tiba menjadi terang, sedangkan lampu merah Qin Fan meredup. Menurutku Huang Dong pasti menang. Tidak mungkin, Qin Fan benar-benar kalah. Apa yang tidak mungkin? Bukankah normal jika Dewa 4 Kesengsaraan kalah dari Dewa 5 Kesengsaraan Puncak? Jika Qin Fan membasmi Huang Dong, maka itu tidak mungkin. Pada saat ini, banyak mata tertuju pada tablet emas jenius hari itu, menyaksikan perubahan lampu merah pada dua nama di atasnya, dan semua orang mulai membicarakannya. Sebelum lampu merah stabil, banyak orang merasa Huang Dong memenangkan pertempuran ini. Pendukung Qin Fan hampir semuanya menunjukkan tanda-tanda putus asa saat ini. Orang-orang biasa tidak dapat memahami pikiran mereka. Bagi mereka yang menaruh harapan mereka pada Qin Fan karena mereka tidak dapat berpartisipasi dalam persidangan secara langsung, mereka melihat ke arah Qin Fan lampu di namamu menjadi redup, tak nyaman seperti hendak mengundurkan diri dari lomba seleksi. Cahaya nama Huang Dong semakin terang. Pikiran orang-orang ini hampir tenggelam untuk sementara waktu, dan mereka bahkan tidak mau menanggapi ejekan orang lain. Semua orang hanya menatap cahaya di monumen emas jenius, berharap keajaiban lain akan muncul di sana. Beberapa orang bahkan meninggalkan alun-alun dengan frustrasi saat ini. Namun, pada saat ini, saat itulah cahaya nama Huang Dong di monumen emas jenius menjadi paling terang. Peng! Dengan suara lembut datang dari atas, nama Huang Dong tiba-tiba menghilang di saat berikutnya, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di monumen emas jenius, tidak pernah terlihat lagi. Nama Qin Fan mulai bersinar terang, dan dengan cepat naik, akhirnya mendarat di posisi ke-11. Ini, Qin Fan menang. Banyak orang tidak dapat mempercayainya saat ini. Mereka menatap kosong pada perubahan nama pada tablet emas jenius hari itu, dan sepertinya ada pandangan yang membosankan di mata mereka. Namun pada akhirnya semua orang membenarkannya. Nama demigod 4 kesengsaraan bernama Qin Fan benar-benar bertahan di posisi ke-11 di monumen emas jenius. Hanya satu tempat lagi untuk masuk 10 besar. Ya dewa, Qin Fan benar-benar mengalahkan Qin Fan, mengalahkan Huang Dong yang semula berada di peringkat ke-15, dan naik ke peringkat ke-11 di monumen emas jenius. Terkejut, sulit dipercaya, tapi itulah faktanya. Qin Fan sekali lagi melakukan keajaiban, menggunakan kekuatan demigod 4 kesengsaraan untuk membasmi Huang Dong, yang berada di puncak demigod 5 kesengsaraan. Haha, apa itu keajaiban? Anak baik Qin Fan. Ini adalah Qin Fan, pencipta keajaiban. Pada saat ini, para pendukung Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan dan kegilaan. Oke, biar ku beritahu, anak ini pasti luar biasa. Sekarang kamu bisa melihat bahwa Huang Dong pun bukan tandingannya. Lihat saja, dia pasti akan masuk 10 besar, dengan keras. Namun, mereka yang tadi menyindir benar-benar diam dan bahkan tidak berani menjawab lagi. Karena saat ini sudah tidak ada lagi yang berani meremehkan Qin Fan. Kemampuan Huang Dong untuk masuk 15 besar sudah membuktikan kekuatannya, namun ia tetap dikalahkan oleh Qin Fan. Kami akan menunggu sampai dia masuk 10 besar. Hanya beberapa orang yang berkata lemah dan tidak yakin. Qin Fan telah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa dia telah mencapai tahap ini dengan kekuatan demigod 4 kesengsaraan. Di gedung tinggi di sebelah alun-alun. Aku benar-benar menang. Seorang lelaki tua dengan pakaian cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya saat ini, dan bahkan dia merasa sedikit luar biasa. Dia bisa menyaksikan kekuatan keterampilan semi-ilahi Huang Dong melalui layar cahaya. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak bisa membasmi Qin Fan. Keterampilan bertahan Qin Fan ini tampaknya sangat kuat. Dia bahkan dapat memblokir seni bela diri yang begitu kuat. Kekuatan orang ini menjadi semakin tak terduga. Pria tua berpakaian Tiongkok lainnya juga menatap kosong layar cahaya.
Dia bergumam di mulutnya. Qin Fan juga sangat kuat secara fisik. Faktanya, keterampilan bertahannya barusan tidak mampu sepenuhnya melawan keterampilan semi-ilahi Zuodong. Saya melihat cangkang kura-kura juga rusak di tahap akhir, tetapi keterampilan seni bela diri Huang Dong tetap. Dia mampu menahan kekuatan dengan kekuatan fisiknya. Orang tua ketiga berpakaian Cina juga menatap dengan heran dan berkata dengan terkejut dan pada akhirnya, dia mampu bergegas dan menyerang dengan kecepatan yang begitu cepat di dalam lubang. Membasmi Huang Dong menunjukkan bahwa dia tidak terluka serius sama sekali. Pada akhirnya, ketiga lelaki tua dengan pakaian cantik ini semua memandangi pemilik Pulau Morley di dalam ruangan. Tidak lama setelah uji coba dimulai, pemilik pulau mereka memperkirakan bahwa Qin Fan memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar itu terbukti lagi. Mereka harus mengagumi tatapan tajam Molly. Sekarang, potensinya tidak hanya masuk 10 besar, tapi bahkan 5 besar pun mungkin tidak bisa menjebaknya. Melihat penampilan ketiga orang itu, Molly berkata dengan ringan dan misterius. Tidak bisakah 5 besar dijebak? Mungkinkah Qin Fan memiliki kekuatan untuk mencapai 3 besar? Bagaimana mungkin? 3 Dewa 8 kesengsaraan tidak bisa membantu tetapi diam-diam tersentak, terkejut dengan evaluasi tinggi Molly. Namun, sebelum pertempuran ini, mereka mungkin memiliki keraguan besar tentang evaluasi Molly, tetapi sekarang setelah melihat pertarungan antara Qin Fan dan Huang Dong. Mau tidak mau mereka memiliki rasa percaya dan harapan, meskipun mereka masih merasa sangat kurus dan putus asa. Di dunia rahasia pembasmian, hutan yang gelap tampak berangsur-angsur menjadi lebih terang. Tapi cahaya di dada Huang Dong bersinar terang saat ini, menerangi seluruh hutan. Kekuatan mengerikan dari dunia asli melonjak ke dalam tubuhnya melalui sarung tangan pencuri dewa. Pada saat ini, Huang Dong menatap kosong ke sosok hijau di depannya yang tampak seperti dewa kematian dan benar-benar surut berubah menjadi semacam tak bernyawa. Vitalitasnya dengan cepat ditarik dari tubuhnya, dan semua yang ada di depannya berangsur-angsur menjadi kabur. Saat ini, dia memikirkan kejayaan dan kesombongan masa lalunya, dan kemudian memikirkan adegan ketika dia bertemu Qin Fan. Ketika dia melihat orang ini untuk pertama kalinya, dia bahkan bisa mengabaikannya. Pada saat itu, dia awalnya ingin merekrut Qin Fan menjadi stafnya. Setelah pihak lain menolak, dia dengan yakin mengatakan bahwa pihak lain pasti akan menyesalinya. Sekarang kalau dipikir-pikir, semua ini sungguh memalukan. Bang! Saat tubuhnya jatuh ke tanah, Huang Dong akhirnya kehilangan nyawanya sepenuhnya. Perjanjian yang dibuat 3 bulan lalu sekarang telah selesai, gumam Qin Fan sambil melihat tubuh dingin di tanah. Setelah beberapa saat, cahaya merah memancar dari mayat itu dan menembus pergelangan tangannya. Lampu menyala di atas, dan titik pola cahaya berubah dengan cepat. 245 poin. Skor pola cahaya ini seharusnya dianggap cukup tinggi. Setelah beberapa saat, Qin Fan melihat angka di atas dan bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya dia mendapat 108 poin, tapi sekarang dia mendapat 137 poin dari Huang Dong. Bersama-sama, dia menduga itu akan menjadi skor yang sangat tinggi. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa dia sudah akan masuk 10 besar dalam seleksi ini sebelum dia menyadarinya. Kekuatan jurus terakhir Huang Dong, Abyss Devil S Claw, juga cukup bagus. Selain itu, dikeluarkan oleh semi-artefak pamungkas. Diperkirakan tidak akan mudah bagi 6 demigod kesengsaraan biasa untuk menghadapinya. Namun, itu masih dilindungi oleh Xuan Wuku. Tubuhku pada dasarnya telah menahannya. Tampaknya dalam hal pertahanan, aku sebanding dengan demigod 6 kesengsaraan. Kemudian, pikir Qin Fan dalam hati. Dalam pertarungan barusan, dia memilih bertahan daripada menyerang, hanya untuk menguji seberapa jauh jangkauan pertahanannya saat ini, dan hasilnya membuatnya cukup puas. Kekuatan pertahanan yang diberikan oleh pengawal Xuan Wu tampaknya semakin kuat, dan dia menjadi semakin percaya diri dalam bertarung melawan demigod 6 kesengsaraan. Dengan sedikit keberuntungan, semua nafas yang berjadewa di tubuh telah pulih. Kemudian mata Qin Fan tertuju pada sarung tangan pembasmi gila di mayat Huang Dong di tanah. Semi-artefak pamungkas ini juga dibuat oleh Master Yi yang membuat sarung tangan penangkap dewa bersamanya sangat kuat. Namun, dia mengambilnya dan mengujinya sebentar, dan masih merasa bahwa sarung tangan tinju perampas dewa lebih nyaman digunakan, jadi dia menyimpan sarung tangan itu untuk kegunaan lain di masa mendatang. Semi-artefak pamungkas seperti itu pasti akan mendapatkan harga setinggi langit bahkan jika dilelang. Setelah melepas cincin penyimpanan Huang Dong dan melihat penyimpanan di dalamnya, Qin Fan juga menunjukkan senyuman. Kristal ilahi Huang Dong ini cukup mengesankan, dan ada beberapa artefak kuno yang tersimpan di dalamnya.
Meskipun dia tidak menemukan keterampilan semi-ilahi yang disebut cakar setan neraka sekarang, dia sangat puas. Lagi pula, sebagian besar anak dari keluarga besar memiliki ilmu bela diri yang diwarisi dari keluarganya dan jarang membawanya. Keterampilan misterius Dusen dalam membakar mungkin merupakan keuntungan yang tidak disengaja, yang memungkinkan Qin Fan memanfaatkannya. Dia melihat lebih dekat beberapa barang antik yang diperoleh dari Huang Dong dan tidak menemukan apapun tentang Niduan untuk saat ini, jadi dia hanya mengumpulkan semuanya dan berencana untuk mempelajarinya nanti. Menurut pria kulit hitam kurus yang kubasmi sebelumnya, area tempatku berada sekarang adalah area timur dari alam rahasia pembasmian. Dan di area timur ini dia mengatakan bahwa ada 3 orang kuat, salah satunya, Huang Dong, telah dibasmi olehku. Dengan Hong Yuanhai dan Chu Yunyu, jika aku bisa membasmi mereka juga, maka aku mungkin bisa mendapatkan tempat di pertempuran jenius Pulau Dewa. Setelah membuang tubuh Huang Dong, Qin Fan dengan cepat menghilang ke dalam hutan yang berantakan. Selanjutnya, mungkin dia akan mengambil inisiatif. Uji coba pertempuran jenius Pulau Dewa yang diadakan di dunia pembasmian rahasia ini pada awalnya adalah permainan pembasmian. Di sini, setiap orang adalah pemburu dan mangsa. Apalagi yang keluar malam biasanya adalah pembasmi. Jika ingin berburu poin, harus siap mental untuk diburu orang lain. Jadi sekarang Qin Fan tidak takut menemukan beberapa orang untuk dibasmi. Tentu saja, dia tidak perlu menemukan mereka. Dengan kekuatan dangkal yang membingungkan dari pesilat setengah dewa 4 kesengsaraan, jika dia keluar, akan ada banyak orang yang ingin membasminya. Setelah 1 malam seperti ini, Qin Fan berhasil memasuki posisi ke-10. Namun, dia juga menemukan bahwa jumlah kontestan di distrik timur secara bertahap berkurang. Belakangan, bahkan jika dia ingin mengambil inisiatif untuk mencari beberapa kontestan untuk dibasmi, itu menjadi sedikit sulit. Hanya yang terkuat di distrik timur, yang memiliki banyak nyawa di tubuhnya, dan yang harus memiliki titik pola paling ringan, yang berguna untuk membasmi mereka, sehingga Qin Fan bisa mendapatkan tempat yang memenuhi syarat untuk uji coba. Namun hingga hari ke-10, Qin Fan belum bertemu dengan Chu Yunyu dan Hong Yuanhai, orang kuat di distrik timur yang dikatakan pria kulit hitam kurus itu. Namun kemudian, karena Qin Fan, demigod 4 kesengsaraan, sering membasmi orang kuat dan dilihat oleh beberapa orang berkali-kali, ketenarannya menyebar seperti Chu Yunyu dan Hong Yuanhai Huang Dong, dan bahkan sekarang hampir semua kontestan ketika dia melihat Qin Fan, dia menghindarinya dari kejauhan, dan dia sudah menjadi tiran di distrik timur. Dan Qin Fan bukanlah orang yang suka membasmi. Dia tidak ingin bertindak terlalu jauh dan membasmi semua orang. Umumnya, dia tidak akan mengejar orang yang melarikan diri dari jauh. Oleh karena itu, titik pola cahayanya meningkat perlahan pada awalnya, dan dia melakukannya selalu bertahan di 10 besar. Saya pernah turun kembali ke posisi 11 dan kemudian naik lagi, tetapi saya tidak melangkah lebih jauh untuk waktu yang lama. Dia juga tahu bahwa kecuali dia menemukan Hong Yuanhai dan Chu Yunyu, akan sulit baginya untuk mendapatkan poin besar. Saat ini, malam mulai turun di hari ke-10 persidangan, dan kanvas hitam mulai berjadewa. Sepertinya itu tersebar di tanah secara tiba-tiba. Malam ini sepertinya datang dengan sangat cepat. Bab 105 Chu Yunyu sedang terburu-buru. Malam ini, di alam rahasia pembasmian, bintang dan bulan juga tampak sangat redup. Hanya cahaya redup yang menyinari, mengubah pegunungan dan hutan di bumi menjadi warna abu-abu, seolah diselimuti kabut tebal, dan semuanya menjadi tidak begitu jelas. Saat ini, Qin Fan sedang berjalan perlahan di antara hutan pegunungan. Lereng bukit di sini tampak agak curam, dan itu hampir merupakan gunung tertinggi yang dia temukan saat ini. Alasan mengapa dia datang ke sini. Sebaliknya, kami naik ke puncak gunung dan mengamati kawasan distrik timur dari posisi yang tinggi. Tubuhnya terbang dengan cepat mendekati gunung, dan tak lama kemudian dia mencapai puncak gunung. Berdiri di puncak, dia berdiri menyendiri dan melihat jauh ke kejauhan. Di malam yang redup, Qin Fan membuka penglihatan dan inderanya dan mulai mencari kontestan lain. Dan karena kami berada dari posisi yang tinggi saat ini, kami dapat melihat lebih jauh dibandingkan dari bawah. Qin Fan dapat melihat atau merasakan pergerakan dalam jarak 10 mil. Matanya menyapu sekeliling seperti lampu sorot, tetapi setelah lama mencari, dia tetap tidak menemukan siapapun. Sepertinya aku masih harus meninggalkan distrik timur besok. Menurut apa yang dikatakan keluarga Mo di awal, zona aman di wilayah yang tengah akan dibuka setelah 10 hari, dan jalan menuju distrik keempat juga harus dibuka saat itu. Sekarang, aku bisa pergi mencari Suan Er. Setelah mencari beberapa saat, Qin Fan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata. Sebelumnya,
dia sebenarnya berpikir untuk meninggalkan distrik timur secara langsung untuk mencari Jisuan Air, namun ketika dia sampai di perbatasan distrik timur, dia menemukan ada penghalang yang menghalangi keempat distrik tersebut, dan sebelum area aman pusat dibuka, tidak ada cara untuk lulus. Untungnya, menurut perasaannya, Jisuan Air masih aman dan sehat, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dan justru karena dia mungkin akan meninggalkan distrik timur besok, dia ingin mengumpulkan beberapa titik pola cahaya sebelum pergi. Terutama karena dia juga ingin bertemu dengan dua orang kuat lainnya di distrik timur terlebih dahulu. Tapi sekarang sepertinya dia sedikit kecewa. Distrik timur sangat luas, sehingga tidak mudah untuk bertemu dua orang. Dan mungkin juga pihak lain dengan sengaja menghindarinya. Bagaimanapun, Qin Fan telah mendapatkan prestise akhir-akhir ini, dan pihak lain mungkin tidak ingin bertarung melawan orang kuat di kelasnya secepat itu. Namun, tepat ketika Qin Fan hendak terbang menuruni gunung dan pergi. Matanya tiba-tiba terfokus, tetapi pada saat ini, dia menemukan sosok samar muncul di puncak gunung lain yang jauh darinya. Tetapi karena jaraknya terlalu jauh, 10 mil jauhnya, bahkan dengan penglihatan Qin Fan, dia hanya bisa melihat sosok itu secara samar-samar, dan tidak bisa mengenali wajah orang itu sama sekali. Namun, meskipun dia tidak tahu siapa pihak lain itu, Qin Fan samar-samar merasa bahwa orang ini adalah orang kuat dengan kekuatan yang besar, karena ketika dia melihat ke pihak lain, dia sepertinya merasa pihak lain telah melihatnya. Kedua mata itu terpisah 10 mil, tapi mereka masih bisa fokus satu sama lain tanpa gangguan. Mereka berdua merasakan kekuatan satu sama lain. Berdengung. Kemudian, semangat juang yang kuat meledak dari keduanya pada saat yang sama, dan mereka sepertinya menuju langsung ke langit, saling mengguncang tepat melintasi ruang 10 mil jauhnya. Oke, kamu tidak dapat menemukan apapun setelah memakai sepatu besi, tidak perlu usaha untuk sampai ke sini. Dalam hal ini, mengapa tidak bertarung? Qin Fan menengadah ke langit dan tertawa keras, lalu langsung ke puncak, dia menendang keras di bawah kakinya. Begitu dia menginjaknya, seluruh sosok itu bangkit dari tanah. Kecepatannya sangat cepat, terbang langsung menuju puncak gunung di kejauhan. Meskipun orang ini belum terlihat, Qin Fan memperkirakan bahwa dia kemungkinan besar adalah Chu Yunyu dan Hong Yuanhai, salah satu dari dua penguasa di distrik timur. Sosok di seberang sana mendaki gunung dan sepertinya sedang mencari lawan. Setelah dia melihat Qin Fan terbang ke arahnya saat ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menghantam udara dengan pedangnya dan terbang menuju sisi ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Dua sosok, satu di kiri dan satu lagi di kanan, tampak seperti dua pelangi di bawah sinar bulan di langit malam. Menghadapi angin dan menembus awan, kecepatannya mencapai titik ekstrim. Mereka terus-menerus memancarkan semburan semangat juang dan momentum, menyebabkan hutan di bawah terus mengaum dengan keras. Daun-daun berguguran yang tak terhitung jumlahnya tertiup ke bawah dan terbang ke langit, yang tidak spektakuler atau indah. Datang dan bertarung. Perang. Qin Fan sangat bangga saat ini, dan ketika dia melihat lawan terbang ke arahnya, dia berakselerasi lagi. Dia merasa sangat senang bisa bertarung sekali lagi sebelum meninggalkan distrik timur. Dekat, sangat dekat. Akhirnya, jarak keduanya sekitar 300 kaki. Pada saat ini, di bawah sinar bulan yang kabur, Qin Fan mulai samar-samar melihat penampilan pihak lain. Dia melihat bahwa orang ini adalah pengguna pedang, mengenakan jubah biru, dengan wajah tegas, dia memiliki energi pedang yang mengerikan dan aura pembasmi sedingin es. Meskipun dia masih jauh, Qin Fan sudah bisa mencium bau samar darah di tubuh orang lain, dan tahu bahwa orang ini pasti telah menderita banyak pembasmian dan ternoda oleh tidak kurang dari 300 nyawa manusia. Tidak banyak orang seperti ini di seluruh distrik timur. Chu Yunyu. Saat dia semakin dekat, Qin Fan akhirnya mengenali orang lain. Orang itu adalah pria berbaju biru yang dia perhatikan di depan monumen emas jenius. Selama pengujian awal tablet emas, Qin Fan menyaksikan orang ini meninggalkan namanya di tablet emas. Dia juga mengetahui dari pria kulit hitam kurus bahwa pria ini dan Huang Dong serta Hong Yuanhai pada umumnya adalah pria kuat di level penguasa di distrik timur. Kekuatannya tidak rendah. Qin Fan juga memuji pihak lain. Itu adalah lawan yang dia cari selama ini. Penglihatan Chu Yunyu tidak sekuat Qin Fan, dia tidak mengenali Qin Fan sampai jarak mereka sekitar 200 kaki. Kemudian matanya sedikit menyipit, sedikit terkejut, tetapi semangat juang di tubuhnya tidak ada meningkatkan. Dia juga mengenali Qin Fan. Keduanya tiba-tiba berakselerasi lagi secara serempak, dan ketika mereka mencapai jarak sekitar 100 kaki, mereka menstabilkan tubuh mereka dalam pemahaman diam-diam, dan keduanya melayang di udara dan saling memandang dari kejauhan.
Kamu adalah Qin Fan, aku mengenalimu. Setelah berdiri, mata Chu Yunyu seperti dua pedang tajam yang terhunus, menunjuk ke arah Qin Fan, dan kemudian suara sedingin besi keluar dari mulutnya berkata. Selama ujian di depan monumen emas jenius, Qin Fan adalah salah satu dari sedikit orang pertama di antara dia, dan itu normal bagi mereka untuk mengingat satu sama lain. Chu Yunyu, aku juga mengenalimu. Kita akhirnya bertemu. Menghadapi tatapan tajam itu, Qin Fan menghadapinya dengan tenang, lalu berkata dengan senyum tenang. Sulit untuk menemukan lawan. Hong Yuanhai telah dibasmi olehku, dan tidak ada seorang pun di distrik timur yang bisa menjadi lawanku. Meskipun kamu adalah pesilat setengah dewa empat kesengsaraan, aku tahu kamu tidak cukup kuat di depan monumen emas jenius. Rata-rata. Lalu Chu Yunyu melanjutkan. Saya tidak menyangka Anda memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang saya, demigod empat kesengsaraan. Qin Fan merasa sedikit terkejut kekuatannya. Ini adalah intuisi seorang pendekar pedang. Chu Yunyu berkata lagi, saya ingin tahu apakah Huang Dong juga mati di tangan Anda. Intuisimu sangat akurat. Huang Dong seharusnya mati di tanganku. Kamu membasmi Hong Yuanhai dan aku membasmi Huang Dong. Sepertinya kamu dan aku harus menjadi yang terkuat di distrik timur. Kata Qin Fan tanpa ragu-ragu. Di depan lawan seperti itu, dia mengakui kekuatannya sendiri. Bahkan Hong Yuanhai tidak memintaku untuk menggunakan seluruh kekuatanku, tetapi kamu mungkin memiliki kekuatan seperti itu, dan aku harap kamu memiliki kekuatan seperti itu. Chu Yunyu memandang Qin Fan dengan mata tertuju padanya, semangat juangnya menembus udara. Huang Dong tidak membiarkanku menggunakan seluruh kekuatanku, tapi aku juga berharap kamu bisa membiarkanku menggunakan seluruh kekuatanku. Qin Fan menatapnya dan berkata dengan bangga tanpa menyerah. Kalau begitu malam ini, kita akan memutuskan penguasa sebenarnya dari distrik timur. Kata Chu Yunyu akhirnya. Setelah mengatakan ini, dia menghunus pedang panjangnya dan mengarahkannya ke depan. Saya pikir itu adalah saya. Seluruh tubuh Qin Fan penuh energi, dan dia sangat marah. Qin Fan, Chu Yunyu. Lampu merah mereka menyala bersamaan. Ayo bertarung. Yang satu berada di peringkat ke-10, dan yang lainnya berada di peringkat ke-5. Di alun-alun pusat kota Moli, semburan teriakan mendidih terjadi. Satu demi satu memandangi monumen emas jenius itu dengan mata menyala-nyala, adegan sensasional dari pertarungan menentukan kedua orang itu seakan muncul di hadapan mereka. Kedua orang ini, yang satu adalah pria galak yang mampu membasmi Hong Yuanhai, yang semula berada di peringkat ke-7, dan memasuki peringkat ke-5, dan yang lainnya terbasmi olehnya. Demigod empat kesengsaraan. Huang Dong masuk ke dalam 10 pembuat keajaiban teratas, dan sekarang keduanya akhirnya bertarung bersama. Ya, kudengar alam rahasia pembasmian ini sangat besar. Diperkirakan Qin Fan, Chu Yunyu, Huang Dong dan Hong Yuanhai semuanya berada di area yang sama. Dua orang di belakang sudah mati. Satu gunung tidak bisa menyembunyikan dua harimau. Keduanya pada akhirnya akan bertarung. Siapa yang akan menang kali ini? Sulit untuk mengatakannya. Di permukaan, tampaknya ada kesenjangan besar antara keduanya. Chu Yunyu telah kuat sejak awal dan selalu berada di monumen emas kejeniusan. Dia bahkan dapat membasmi orang kuat seperti Hong Yuanheng. Sekarang dia bahkan lebih kuat. Peringkat ke-5, terlihat jika kekuatannya digantikan oleh orang lain, bahkan Yuan Baihuo atau Zuba, yang berada di urutan ke-7 atau ke-8 di belakangnya, akan memiliki peluang besar untuk menang, tapi sekarang dia menemukan angka ganjil ini, Qin Fan, sulit untuk mengatakannya. Itu Ai. Sekarang aku tidak berani meremehkan demigod empat kesengsaraan ini. Meskipun kekuatannya tidak terlihat jelas pada awalnya, dan dia pernah jatuh ke peringkat tablet emas, tetapi kemudian dia menunjukkan kekuatan yang semakin menakutkan. Sekarang dia hampir menjadi alasan utama mengapa dia berhasil masuk 10 besar adalah karena di antara para kontestan ini, dia adalah yang paling aneh dan tidak dapat diprediksi. Di permukaan, dia tampaknya tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi dia masih bisa memenangkan peluang tertentu. Mari kita tunggu dan lihat. Hari ini adalah hari ke-10 seleksi. Konon area aman di dunia rahasia pembasmian akan dibuka hari ini. Jika kamu tidak mendapatkan cukup poin sekarang, maka langkah selanjutnya hampir menjadi pertempuran antara yang kuat. Ada berbagai diskusi, dan saat ini, peringkat monumen emas jenius pada dasarnya telah stabil, dengan sedikit perubahan besar. Yuntian berada di peringkat pertama, Mo Tianyang berada di peringkat kedua, Luo Feng berada di peringkat keempat, dan Mu Qingqing berada di peringkat kelima. Tempat ke-6 bernama Chu Yunyu adalah Ling Qin, tempat ke-7 adalah Zuba, tempat ke-8 adalah Yuan Baihuo, tempat ke-9 adalah Si Liu Yun, dan tempat ke-10 adalah Qin Fan, yang mulia pemilik pulau,
hari ini adalah tempat ke-10 hari persidangan. Bawahanku telah bersiap sesuai dengan instruksimu. Sekarang mereka tinggal menunggu perintahmu untuk membuka area aman di alam pembasmian rahasia, dan pada saat yang sama membuka. Ini pada saat itu, sebuah lelaki tua berpakaian brokat datang untuk dengan hormat melapor kembali ke Molly dan berkata, "Tunggu sebentar, biarkan mereka berdua bertarung dulu." Molly melihat kedua sosok di atas layar cahaya saat ini, tetapi melambaikan tangannya dan berkata, "Ya, Yang Mulia." Orang tua berbaju brokat juga melirik sosok di layar cahaya, lalu dengan hormat melangkah mundur dan berkata, Qin Fan, akhirnya tiba waktunya untuk menguji kekuatan tertinggi Anda. Jika Anda bisa mengalahkan Chu Yunyu, maka Anda telah membuktikan kekuatan Anda dan juga membuktikan bahwa pemilik pulau ini tidak salah menilai orang tersebut. Molly berkata sambil tersenyum tipis saat ini, mengapa Yang Mulia terus menaruh harapan yang begitu tinggi pada Qin Fan ini? Yang tua pria berjubah ungu di samping adalah salah satu kroni Molly. Dia tidak mengatakan apa-apa saat ini, tetapi dia tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Setelah persidangan dimulai, dia melihat pemilik pulau mereka, Yang Mulia, hampir setiap pertempuran yang melibatkan Qin Fan akan disaksikan, dan bahkan pertempuran para Dewa 6 Kesengsaraan itu tidak begitu sering disaksikan oleh Qin Fan, seorang Dewa 4 Kesengsaraan, meskipun dia menunjukkan sikap yang luas jangkauannya. Tetapi mereka tidak percaya dalam hati bahwa demigod 4 Kesengsaraan dapat memiliki kekuatan untuk mengguncang demigod 6 Kesengsaraan. Tetapi demigod 4 Kesengsaraan dapat mencapai titik ini, yang jarang terlihat dalam pilihan sebelumnya. Yang Mulia jika insiden itu hilang. Kemudian dia juga melihat ke atas layar cahaya menuju dunia rahasia pembasmian. Boom! Dua sosok, satu hijau dan satu biru, terbang cepat menuju satu sama lain dari kedua ujungnya, seperti dua pelangi melintasi langit, dan akhirnya bertabrakan dengan sengit dalam waktu yang penuh gejolak. Terjadi ledakan energi yang mengejutkan. Setelah kedua orang itu bertemu, mereka terjerat satu sama lain dengan pukulan dan pedang. Energi itu terus meledak dari tubuh mereka potongan-potongan, dengan potongan-potongan kayu yang tak terhitung jumlahnya dan daun-daun berguguran beterbangan di langit. Sungguh mengasyikkan dan indah. Awan di langit awalnya mengembun untuk menutupi bintang dan bulan, tetapi saat ini mereka terpecah menjadi beberapa bagian oleh energi pedang yang memancar dari tubuh Chu Yunyu. Cahaya bulan jatuh, dan kebetulan jatuh di tempat kedua orang itu bertarung. Menarik. Engah. Namun, keterikatan antara keduanya sepertinya tidak berlangsung lama. Setelah pertukaran, sekitar 3 napas berlalu, keduanya berpapasan dan terus terbang ke arah semula, bertukar posisi. Setelah bertukar posisi, keduanya berdiri saling membelakangi di udara, dikelilingi oleh keheningan yang mematikan setelah badai. Qin Fan hampir berhenti di posisi awal Chu Yunyu. Tiba-tiba, darah di tubuhnya mulai menetes terus-menerus. Namun, selama pertarungan dengan Chu Yunyu tadi, seluruh tubuhnya ditutupi oleh kekuatan lawan lusinan luka yang mengejutkan. Tanpa mengaktifkan tubuh Ibel Kilin dan hanya menggunakan lengan kilin dan sarung tangan penangkap dewa, dia hampir terluka parah akibat pukulan ini pada luka di tubuhnya, memperlihatkan senyuman masam. Oleh karena itu, pertarungan sebelumnya dengan Huang Dong sangat meningkatkan kepercayaan dirinya pada pertahanannya, jadi kali ini dia ingin menguji apakah fisiknya mampu. Dia bisa menahan energi pedang lawan, tetapi energi pedang lawan. Pedangnya terlalu cepat dan tajam. Pedang itu menembus energi Xuan Wu yang melindungi tubuhnya hampir seketika. Akibatnya, dia berakhir seperti ini. Jangan meremehkanku. Jika kamu hanya menggunakan gerakan membasmiku, mungkin kamu akan mati. Pada saat ini, suara Chu Yunyu datang dengan dingin dari belakang tempat dia dulu berada. Pada saat ini, energi pedang di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan dia sepertinya ditusuk berkali-kali dengan kata-katanya. Itu seperti pedang yang tajam, membuat kulit kepala orang mati rasa. Terima kasih sebelumnya karena telah menunjukkan belas kasihan, tetapi bahkan jika Anda menggunakan gerakan membasmi Anda, saya rasa Anda tidak dapat membasmi saya. Tapi Qin Fan berbalik perlahan, dia melakukan kontak mata dengan pihak lain lagi dan berkata dengan tenang bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jika dia menemukan bahwa ketahanan fisiknya benar-benar telah mencapai batasnya, dia pasti akan mengaktifkan tubuh Ibel Kilin dalam sekejap, dan dia juga memiliki sumber hati naga hijau di dalam miliknya. Dengan dukungan vitalitas yang konstan, hampir tidak mungkin untuk membasminya secara instan tanpa kekuatan absolut. Namun, lawan seperti Chu Yunyu menginspirasi sisi kepahlawanannya. Chu Yunyu melirik Qin Fan untuk waktu yang lama, sepertinya mempertimbangkan kebenaran yang lain kata-kata partinya. Dia akhirnya berkata dengan dingin kalau begitu aku tidak akan menunjukkan belas kasihan dengan pedangku berikutnya.
Jika kamu tidak menunjukkan belas kasihan, kamu mungkin yang dalam bahaya. Qin Fan berkata sambil tersenyum, "Yah, kami tidak akan pernah berdebat, kami hanya bisa membuktikannya dengan pedang kami, waktu, tidak ada angin secara otomatis, dan sepertinya seluruh tubuhnya penuh energi. Setiap inci dipenuhi dengan energi pedang yang sangat tajam dan tak terbatas." Dia melangkah ke dalam kehampaan dengan kakinya, dan lingkaran riak menyebar di bawahnya kaki. Sosok itu segera melesat dengan pedang di udara, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Bahkan ini adalah kecepatan tercepat yang pernah dilihat Qin Fan. Dia melihat seberkas cahaya melintasi langit. Sebelum dia bisa bereaksi, niat pedang mengerikan yang sepertinya menghancurkan jiwanya sudah mendekati kilin di depannya tubuh. Qin Fan sedikit terkejut dan tidak berani mengabaikannya lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan seluruh tubuhnya segera ditutupi lapisan sisik hijau tua. Tanpa ragu, dia segera meninju pedang yang sudah berada 3 kaki di depannya. Pukulannya mengenai ujung pedang yang sangat tajam. Pedang adalah pedang dan tinju yang tak tergoyahkan, serangan ganda dari pedang dan tinju yang tidak menyerah sama sekali. Desis, desis, desis. Gelombang udara tajam mengalir ke segala arah. Tampaknya udara di sekitarnya ditarik oleh niat pedang mengerikan Chu Yunyu. Itu mengasyikkan, menimbulkan kerusuhan, dan suara ledakan udara terus-menerus sekitar, dan kemudian berubah menjadi energi pedang tak terbatas yang terus-menerus menusuk Qin Fan. Jenis energi pedang ini lebih tajam dan lebih ganas dari yang sebelumnya, seperti hujan es di musim dingin, bertiup kencang dan menggigit tulang. Cahaya dingin menyala, dan pada saat ini Qin Fan merasa seolah-olah banyak orang yang menikamnya dengan pedang. Jika tubuhnya tidak ditutupi dengan tubuh Ibel Kilin, saya khawatir energi pedang ini akan langsung membasminya dan darahnya sangat berdarah. Selalu seperti ini. Pada saat ini, ada bekas pedang samar yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Untungnya, pertahanan tubuh Ibel Kilin meningkat pesat, jika tidak, dia akan berubah menjadi manusia berdarah. Energi pedang meluap, dan kekuatan tinju juga melonjak ke langit. Pukulan Qin Fan bukanlah seni bela diri, melainkan menggabungkan berbagai keterampilan sihir seperti naga biru yang membubung ke langit dan auman unicorn menjadi satu pukulan, menjadikan pukulan ini lebih dari sekedar serangan biasa baginya untuk bertarung dengan orang ini. Selain itu, meskipun pedang lawan terlalu tajam, namun kualitas pedangnya tidak setinggi sarung tangan pencuri dewa milik Qin Fan, dan tubuh Qin Fan sangat kuat, sehingga pada akhirnya pedang tersebut gagal menembus tinju Qin Fan. Ini tidak cukup, tapi masih belum cukup. Melihat ini, Chu Yunyu tidak melihat ke arah Qin Fan. Tangan yang memegang pedang tampak sangat tenang, bahkan tidak bergerak, dan dia berkata dengan ringan. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan alam asli di tubuhnya tiba-tiba aktif, dan energi pedang tiba-tiba melonjak lagi, seolah-olah sungai pedang turun dari 9 langit, dan kemudian menanamkan dalam dirinya pedang yang tampaknya biasa ini pedang besi Wuki, inti pedang yang menakutkan keluar dari ujung pedang. Ledakan, di mana tinju dan pedang yang dipegang satu sama lain awalnya bertabrakan, cahaya terang memancar, dan kemudian ledakan besar terdengar, dan mata Qin Fan tiba-tiba membeku. Dengan satu langkah kakinya, seluruh orang itu bergerak mundur dengan kecepatan tinggi. Setelah mundur ratusan meter, dia menstabilkan tubuhnya dan melihat ke depan dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu tadi, Qin Fan sepertinya merasakan pedang itu tiba-tiba berubah menjadi bor tumbukan. Kekuatan yang sangat licik datang dari ujung pedang, hampir menembus sarung tangan pencuri dewa dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Kekuatan semacam itu sangat menakutkan sehingga dia tidak berani bertarung lebih lama lagi. Dia dengan cepat mundur, menjauh dari ledakan energi pedang yang mengerikan untuk mencegah tubuhnya tertusuk langsung oleh energi pedang. Dia bahkan menstabilkan tubuhnya saat ini. Dia masih merasakan semacam darah mendidih di tubuhnya, dan ada sedikit darah di tenggorokannya yang hampir meluap. Chu Yunyu ini terlalu kuat, jauh lebih kuat dari Huang Dong. Kalian pasti tahu kalau Qin Fan bertarung dengan Huang Dong dalam pertarungan jarak dekat, dia mampu menekan lawannya dengan bantuan kilin Demonic Body. Tapi sekarang bahkan dengan tubuh Ibel Kilin, dia masih bukan tandingan Chu Yunyu dalam pertarungan jarak dekat, dan bahkan dipaksa mundur oleh pedang lawan. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu dekat dengan 6 kesengsaraan demigod. Dan pedang Chu Yunyu adalah pedang terkuat yang pernah dilihat Qin Fan. Mengingat ketika dia melihat pedang ajaib di benua Wutian sebelumnya, dia awalnya mengira itu sudah menjadi pedang yang sangat kuat, tapi sekarang dibandingkan dengan Chu Yunyu di depannya. Pedang setingkat itu tidak layak untuk disebutkan. Mungkin hanya pedang Mu Qingqing yang bisa menandinginya. Pedang Mu Qingqing juga sangat cepat dan memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, tetapi energi pedang Chu Yunyu tampak lebih murni,
membuat orang merasa seolah-olah hanya ada satu pedang di dunia. Chu Yunyu menggunakan pedangnya untuk menjelaskan apa itu pendekar pedang. Di luar dunia rahasia pembasmian. Di atas gedung tinggi di atas alun-alun. Kekuatan Chu Yunyu ini agak tidak normal. Dia menembakkan dua pedang. Suatu kali dia menggunakan energi pedang untuk membuat seluruh tubuh Qin Fan dipenuhi bekas luka, dan suatu kali dia memaksa Qin Fan mundur 100 langkah. Tampaknya jika Qin Fan lebih kuat, dia akan melepaskannya lagi. Sebagian kekuatannya ditekan, sehingga sulit untuk melihat seberapa besar kekuatan yang masih dia miliki. Pantas saja dia mampu membasmi Hong Yuanhai, yang pandai air, dan masuk 5 besar dalam uji coba ini. Si berkomentar. Ya, hanya saja di alam 5 kesengsaraan demigod, seseorang dapat mengolah energi pedang ini dengan sangat murni. Itu sangat jarang terjadi di seluruh Pulau Morley. Tidak berlebihan jika disebut jenius dalam menggunakan pedang. Tidak pernah ada satu pun sebelumnya. Kenapa saya pernah mendengar nama orang ini? Jika dia bisa menonjol dalam kompetisi seleksi kali ini, dia akan menjadi blockbuster. Seorang lelaki tua berpakaian Cina juga mengangguk. Qin Fan bahkan menggunakan jurus yang mengalahkan Huang Dong, menutupi seluruh tubuhnya dengan baju besi berskala. Tapi dia masih tidak bisa menahan pedang Chu Yunyu. Saya pikir hasilnya akan segera diketahui. Dia juga berkata, tetapi setelah dia berbicara, dia melihat ke sisi pemilik Pulau Moli yang hanya melihat ke layar cahaya dengan tenang. Mengingat pujian tinggi pemilik pulau sebelumnya untuk Dewa Empat Kesengsaraan, dia tidak bisa tidak menambahkan kecuali ini kartu truf apa lagi yang dimiliki Qin Fan. Tak satu pun dari orang-orang ini melihat pertempuran yang menentukan ketika Qin Fan membasmi Hetian Mingxian, Yan Yang, dan Xin Wuji, jadi mereka tidak tahu bahwa Qin Fan masih memiliki rahasia Dusen, keterampilan membakar. Melihat Qin Fan menggunakan tinju Ibel, saya bertanya-tanya apakah dia masih memiliki beberapa kartu yang belum dia ungkapkan. Chu Yunyu ini memang bagus, dan dia memiliki potensi yang besar. Jika kita hanya berbicara tentang kultivasinya dalam ilmu pedang, saya khawatir bahkan Mu Qingqing, yang saat ini berada di peringkat keempat, akan lebih rendah darinya. Dan Qin Fan adalah seseorang yang terus-menerus mengejutkanku. Dari dua orang ini, sulit bagi pemilik pulau ini untuk menentukan siapa yang akan menang pada akhirnya. Jika memungkinkan, saya berharap tidak satu pun dari mereka akan mati begitu cepat. Namun, saat ini, pemilik Pulau Moli sedikit misterius. Dia berkata sambil tersenyum, dan ada tatapan di matanya yang sepertinya sedang berpikir. Pada titik ini, pemilik pulau benar-benar berpikir bahwa Qin Fan masih memiliki peluang untuk menang. Setelah melihat dua orang di layar cahaya yang tampak jelas terbagi menjadi kuat dan lemah, dan kemudian mendengar kata-kata dari pemilik Pulau Moli, ketiga orang berpakaian bagus ini para lelaki tua semuanya terkejut. Beritahu, bersiaplah untuk membuka area aman dari dunia pembasmian rahasia, dan jalur pembasmian yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, Moli sepertinya telah membuat keputusan, dan mengumumkan dengan sangat menarik. Ya, Yang Mulia, meskipun dia masih merasa tidak dapat memahami dan menebak apa yang dipikirkan Moli, seorang lelaki tua berpakaian mewah segera mematuhi perintah tersebut dan pergi. Di dunia rahasia pembasmian, Qin Fan, yang dipukul mundur oleh pedang Chu Yunyu, secara bertahap menjadi serius. Jika ini semua kekuatanmu, maka pertempuran kita akan berakhir. Chu Yunyu di sisi berlawanan mengangkat matanya dan melihat ke depan saat ini, pedang panjang di tangannya meraung, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Seperti yang kamu harapkan, tapi belum. Setelah mendengar ini, Qin Fan melihat lukanya, dan kemudian dia menjadi riang dan berkata sambil tersenyum. Faktanya, berdasarkan kekuatan pemulihannya, di bawah tubuh Ibel Kilin, itu seperti ada tungku pil di dalam tubuhnya yang terus berjalan, memurnikan pil dan menyediakannya untuk diminumnya luka-lukanya akan segera disembuhkan. Saat berikutnya, dia tidak lagi ragu-ragu. Dengan tangan terkepal, semua pikiran dan roh tiba-tiba menjadi panas pada saat ini. Setelah beberapa saat, benih spiritual terkondensasi di bawah kendali Qin Fan, dan kemudian dengan cepat tenggelam ke dunia aslinya. Karena pengalaman terakhir kali ini tampak jauh lebih lancar. Segera setelah benih spiritual tenggelam ke dunia asli, seluruh dunia asli di tubuhnya menjadi merah, dan kekuatan dunia asli di dalamnya tampak menjadi merah terbakar. Tampaknya sangat ganas, dan kekuatannya meningkat pesat. Pada saat ini, tubuh Ibel Kilin berada dalam kondisi di mana keterampilan pembakaran misterius diaktifkan. Pada saat ini, Qin Fan merasa bahwa kekuatan dunia asli di tubuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Energi dahsyat meletus seperti gunung berapi, membuatnya hampir sulit untuk dikendalikan.
Matanya sedikit merah saat dia melihat ke depan, dan dia meraung dengan suara rendah, coba lagi sekarang. Di sisi itu, Chu Yunyu mau tidak mau mengubah ekspresinya sedikit ketika dia merasakan perubahan kekuatan Qin Fan saat ini, namun dia tidak menyangka bahwa Qin Fan masih memiliki kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. Kurang lebih sama. Kemudian dia memadatkan matanya dan berkata, saya biasanya tidak berlatih seni bela diri. Saya hanya memiliki satu jurus pedang, bernama cahaya mengambang. Aku tidak tahu tingkatannya, tapi aku bangga akan hal ini. Itu adalah metode yang bisa melukai pesilat setengah dewa 6 kesengsaraan di tanganku. Coba saja. Begitu dia selesai berbicara, pedang panjang di tangan Chu Yunyu mengeluarkan suara pedang, yang sepertinya berasal dari zaman kuno, menembus langit jauh dan tajam. Dan saat pedang berbunyi, sosok Chu Yunyu juga bergerak. Melolong, energi pedang yang tak terbatas terus memancar, seolah-olah seluruh langit berubah menjadi danau besar, bayangan biru, pedang melewati sebagian besar ruang, seperti bima sakti yang jatuh dari langit, seperti riak air, tapi itu hanya sekejap. Kecepatannya mencapai titik ekstrimnya, menembus kegelapan malam dan cahaya bulan di langit. Di antara langit dan bumi, yang ada hanya cahaya biru ini, yang bagaikan mimpi, melayang di langit, dan sungguh menakjubkan. Jarak pendek sepertinya dicapai dalam sekejap, tetapi ketika dia hendak tiba di depan Qin Fan, kecepatannya tiba-tiba melambat, seolah-olah ada konsepsi artistik tak kasat mata yang terkandung di dalamnya, dan pada saat ini semua pedang niat meluap di sekelilingnya. Mereka semua terserap kembali ke dalam pedang ini. Pedang itu awalnya memiliki tepi hijau setinggi 3 kaki, tetapi kali ini diperbesar tanpa batas, membuat orang merasa seperti pelangi yang jatuh di langit. Hanya ada satu pedang tersisa di dunia. Qin Fan hanya melihat pedang ini di matanya. Sekarang aku sudah memiliki tubuh Ibel Kilin, mengaktifkan teknik misteri pembakaran, dan sarung tangan perebut dewa, seharusnya aku bisa menangkap pedang ini menggunakan raungan kilin. Dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menggunakan kilin roar untuk menerima pukulan itu. Namun kamu tidak bisa menggunakan demonic fist, karena pedang lawan terlalu cepat dan tidak ada waktu untuk menggunakannya. Kalau begitu, cobalah. Kemudian, dia membekukan matanya dan hendak meninju. Gemuruh. Namun, pada saat ini, seluruh dunia pembasmian rahasia berguncang dengan sangat hebat, seolah-olah seluruh ruangan terbalik dan runtuh sepenuhnya. 02102013. Tidak, kali ini guncangan di alam rahasia pembasmian begitu besar sehingga mempengaruhi seluruh alam rahasia pembasmian. Apa yang terjadi? Merasakan getaran yang mengerikan ini, Qin Fan tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya, dan dia bahkan merasa sedikit tidak mampu menstabilkan tubuhnya. Bahkan kekuatan terkonsentrasinya agak tersebar saat ini. Dia awalnya ingin menggunakan kilin roar, tapi jelas gagal. Dia melihat ke depan. Chu Yunyu, yang hendak menyerang dengan pedang, juga jelas terpengaruh. Bahkan gerakan pedangnya tersebar dan dibelokkan. Dalam keadaan seperti itu, keduanya tidak dapat terus menggunakan seni bela diri untuk menyerang satu sama lain. Ledakan. Segera setelah itu, pedang Chu Yunyu menebas ke samping tak terkendali. Di mana cahaya pedang jatuh, retakan spasial sepanjang beberapa meter muncul, dan ada perasaan yang sangat keras di dalam. Energinya tersapu, dan langit tampak dingin dan menakutkan. Meskipun serangan itu tidak menimpanya, Qin Fan merasa sedikit terkejut saat melihat kekuatan yang disebabkan oleh pedang ini. Langsung merobek celah besar dan sempit di ruang tersebut, bahkan mungkin sulit bagi kilin roar miliknya untuk melakukannya. Namun, dia juga tahu bahwa ini karena pedang itu memiliki kualitas yang sangat tajam, dan auman kirin sebagian besar mengandung energi yang menakutkan. Jika keduanya bersaing satu sama lain, mereka belum tentu kalah satu sama lain. Singkatnya, Qin Fan masih harus mengakui bahwa Chu Yunyu ini adalah lawan yang menakutkan. Bahkan dalam kondisi tubuh Ibel Kilin dan teknik misterius pembakaran saat ini, jika dia tidak menggunakan tinju fase Ibel, dia akan tetap terlihat seperti lawan yang mengerikan jika dia ingin mengalahkannya. Sangat sulit. Sekarang situasinya telah berubah, bagaimana kalau kita menghentikan pertarungan dulu? Di sisi lain, melihat gerakan pedangnya tidak mengenai tubuh Fang, Chu Yunyu hanya meletakkan pedangnya dengan acuh tak acuh saat ini dan melihat ke arah Qin Fan berbicara, ke atas. Meski telah terjadi perubahan besar di alam pembasmian rahasia, namun tetap bisa menjaga ketenangan. Ini adalah tataran cita yang sangat tinggi. Qin Fan diam-diam mengaguminya. Oke, mari kita berhenti bertarung untuk saat ini. Saya kira sudah waktunya zona aman pusat dan jalur 4 zona dibuka, tapi saya tidak menyangka hal itu akan berdampak besar pada seluruh dunia pembasmian rahasia. Dia melirik ke kejauhan, lalu berbalik. Dia mengangguk dan berkata,
Hari ini, itu adalah hari ke-10 sidang ini. Ini kebetulan merupakan waktu pembukaan zona aman. Jika beberapa kontestan tidak ingin terus berpartisipasi dalam uji coba ini, mereka dapat memasuki zona aman hingga uji coba selesai dan kemudian meninggalkan dunia pembasmian rahasia ini. Lingkungan sekitar masih bergetar hebat, dan ketika saya melihat ke atas, saya bahkan melihat bintang dan bulan di langit tampak bergeser. Guncangan semacam ini juga menyebabkan kekacauan energi spiritual di alam pembasmian rahasia ini, yang sebenarnya tidak cocok untuk bertarung saat ini. Akibatnya, Qin Fan dan Chu Yunyu berdiri diam di udara, seolah-olah semua guncangan tidak mempengaruhi keadaan pikiran mereka. Tunggu saja sampai guncangan yang melanda ruang rahasia berakhir. Setelah sekitar seperempat jam, guncangan semacam ini mulai mereda. Setidaknya keterkejutan yang dirasakan Qin Fan di langit berangsur-angsur melemah. Melihat ke atas, bintang dan bulan tidak lagi terasa bergetar. Di bawah, hutan sepertinya telah terbalik seluruhnya. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang karena guncangan, retakan muncul di dalamnya, dan bahkan medannya berubah menjadi ngarai. Terlihat dampak guncangan ini sangat besar. Segalanya sepertinya akan segera berakhir. Ho 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 ho. Dan juga saat ini, tiba-tiba, ada gelombang jeritan binatang buas antara langit dan bumi. Jeritan binatang buas semacam ini datang dengan sangat deras, dan kemudian menyapu seluruh alam pembasmian rahasia. Tampaknya binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai muncul di segala arah dan sudut dunia rahasia ini. Faktanya, ketika dia pertama kali memasuki alam rahasia pembasmian 10 hari yang lalu, Qin Fan mendengar tangisan beberapa binatang buas, tetapi setelah dia masuk, dia tidak pernah menemukan monster atau binatang yang kuat, dan tangisan itu sepertinya telah menghilang itu tidak pernah muncul lagi. Hingga saat ini, jeritan binatang buas tersebut kembali muncul. Dan kali ini, auman binatang buas tidak memiliki perasaan tertekan dan tertahan pada awalnya, 20 menjadi begitu tidak bermoral, seolah-olah banyak binatang yang terperangkap dibebaskan dan semuanya dilarikan keluar dari kandang hewan. Mengaum, suara binatang buas itu datang dari jauh, dan sepertinya beberapa binatang ibel telah mendekati tempat Qin Fan dan Chu Yunyu berada saat ini. Jeritan binatang ibel yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari segala arah. Qin Fan tiba-tiba menoleh. Dia melihat seekor binatang buas besar menengadah ke langit dan mendesis di sisi lain gunung tinggi tempat dia berasal. Binatang buas ini memiliki kepala seperti naga, tubuh panjang dan ekor, serta sepasang daging panjang dan sayap tulang di punggungnya. Tampilan garang terungkap. Dan dengan teriakan binatang bersayap berbentuk naga ini. Secara bertahap, sejumlah besar binatang buas muncul di belakangnya. Binatang buas ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, termasuk burung dan binatang, tetapi mereka semua menunjukkan kekuatan yang besar dan jumlahnya sangat banyak. Kemudian, binatang bersayap itu tiba-tiba melebarkan sayapnya. Begitu sayapnya terbentang, panjangnya puluhan kaki, menutupi langit dan matahari. Mengaum, 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 ho 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 ho. Tepat ketika binatang bersayap ini melebarkan sayapnya, sejumlah besar binatang buas di belakangnya sepertinya telah menerima perintah. Beberapa terbang dari langit, dan beberapa jatuh dari puncak gunung dan berlari di hutan di tanah binatang buas itu seperti awan gelap dan air pasang yang membanjiri dan mengalir deras ke arah depan. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Di seluruh pegunungan dan ladang, dari surga hingga bumi. Setelah seluruh dunia rahasia pembasmian diguncang, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat ini, setiap tempat di seluruh dunia rahasia mungkin telah menjadi surga bagi monster-monster ini. Jumlah monster ini jauh melebihi jumlah kontestan 1000 kali. Dan mereka semua adalah binatang buas yang setidaknya lebih kuat dari demigod 4 kesengsaraan. Game pembasmian baru telah melanda seluruh dunia rahasia. Di luar dunia rahasia pembasmian, di gedung tinggi di sebelah alun-alun pusat kota Morley. Ini adalah dunia rahasia pembasmian yang sebenarnya. Para jenius, basmi sebanyak yang kamu suka. Ini adalah pesta pembasmian, dan ini juga merupakan kesempatan bagimu. Molly memandangi monster yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di setiap sudut tirai tipis, senyuman tak terduga muncul di sudut mulutnya. Ada ratusan ribu monster-monster di seluruh dunia pembasmian rahasia. Jika anak-anak itu tidak bergegas ke area aman lebih awal, mungkin tidak mudah untuk bertahan hidup dalam gelombang monster seperti itu. Menurut perkiraanku, itu akan terjadi, akan sangat sulit untuk berpartisipasi kali ini. Mungkin hanya tersisa kurang dari 100 orang dalam uji coba terhadap lebih dari 3.000 orang, kata seorang lelaki tua berpakaian Tionghoa. 100 orang mungkin terlalu banyak. Saya pikir akan lebih baik jika 20 atau 30 orang masih hidup.
Tapi pemilik pulau benar. Ini adalah krisis mereka dan juga peluang mereka. Jika ada yang bisa selamat dari gelombang binatang seperti itu, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat, kata seorang lelaki tua berpakaian Cina lainnya. Haha, gelombang binatang ini sepertinya datang pada waktu yang terlalu dini. Pertarungan antara Qin Fan dan Chu Yunyu mungkin tidak akan berkelanjutan. Orang tua yang tersisa dengan pakaian cantik berkata sambil tersenyum. Baru saja, selain membuka zona aman di alam rahasia pembasmian, mereka juga membuka jalan bagi gelombang binatang buas. Pada saat ini, seluruh alam rahasia pembasmian telah ditutupi oleh gelombang binatang buas, dan pertempuran sengit sekali lagi terjadi tempat di setiap sudut terjadi terus-menerus. Tapi kali ini, pertarungan antara manusia dan binatang buas. Dikelilingi oleh begitu banyak binatang buas, manusia lebih terlihat seperti mangsa. Di dunia rahasia pembasmian, ledakan, menghadapi binatang buas yang menyerbu ke arahnya, Qin Fan meninju tanpa ragu-ragu, langsung menghancurkan binatang buas yang kekuatannya mencapai puncak demigod kesengsaraan keempat menjadi bubur. Suara mendesing. Segera setelah itu, lampu merah keluar dari tubuh monster itu dan menembus pergelangan tangannya. Hah! Qin Fan melihat pergelangan tangannya, lalu mengeluarkan suara terkejut. 286. Titik pola cahaya jenius di atas telah berubah dari yang semula 285 menjadi 286. Dengan kata lain, membasmi binatang buas brutal ini juga dapat meningkatkan titik pola cahaya. Sepertinya aturan persidangan ini akan berubah. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Chu Yunyu di depannya, dan menemukan bahwa Chu Yunyu sedang mengayunkan pedangnya dan sepenuhnya terlibat dalam pembasmian jenis baru. Pertarungan antara keduanya tidak dapat dilanjutkan untuk saat ini. Melihat monster-monster tak berujung yang melonjak ke arahnya, bahkan Qin Fan tidak bisa menahan perasaan kesemutan di kulit kepalanya. Meskipun di antara monster-monster ini, kecuali monster besar bersayap berbentuk naga, diperkirakan akan sulit bagi monster lain untuk menyakitinya. Tapi ada lebih dari satu monster di sini, diperkirakan setidaknya ada puluhan ribu monster sejauh mata memandang, apalagi seluruh dunia pembasmian rahasia. Kekuatan monster-monster ini setidaknya di atas para demigod 4 kesengsaraan, dan setidaknya sepertiga dari mereka telah mencapai level demigod 5 kesengsaraan. Jika ribuan kepala mengelilinginya, bahkan dia mungkin harus mematahkan otot dan tulangnya untuk bisa keluar. Dan binatang bersayap berbentuk naga itu diperkirakan telah mencapai kekuatan mengerikan dari 6 kesengsaraan demigod. Bahkan jika dia ingin membasminya, itu tidak akan mudah, terutama di antara begitu banyak binatang yang kuat. Saat dia memikirkan berbagai macam pemikiran di benaknya, lebih dari 10 monster telah mati di bawah tangannya, 7 di antaranya adalah 4 binatang jahat, 35 binatang jahat, dan ada lebih dari 100 binatang buas yang mengelilingi mereka dia seperti gelombang pasang. Bahkan jika digantikan oleh demigod 5 kesengsaraan yang lebih kuat, mungkin akan sulit untuk mempertahankan formasi seperti itu. Saat dia terus membasmi, bahkan Qin Fan menjadi sedikit lelah. Tidak, ada begitu banyak binatang buas yang muncul di seluruh dunia pembasmian rahasia. Akan sulit bagi Suan Er untuk menghadapinya. Aku harus segera mencarinya. Lalu, dia merasa gugup. Saat berikutnya, dia tidak lagi peduli pada Chu Yunyu, tubuhnya berubah menjadi bayangan, membasmi sampai ke area tengah. Di plaza pusat kota Morley di luar alam pembasmian. Pada saat ini, monumen emas jenius memancarkan cahaya merah terang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hampir seketika, 20 nama di atasnya berkedip terus-menerus. Ada pertarungan yang terjadi untuk semua orang. Dan jumlah di balik nama semua orang meningkat dengan cepat, dan kecepatan perubahannya belum pernah terlihat sejak kompetisi seleksi. Peringkatnya berubah hampir setiap saat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa semua orang tiba-tiba berkelahi? Aneh. Apa yang terjadi? Awalnya ada pertarungan antara Chu Yunyu dan Qin Fan. Mengapa nama mereka masih ada di tablet emas sekarang? Tidak ada hasil dari pertarungan mereka. Itu benar. Tidak ada hasil dan pertempuran lain dimulai. Ini sepertinya tidak normal. Satu demi satu melihat ke monumen emas, dan seluruh alun-alun hampir meledak saat ini. Dan mereka yang awalnya memperhatikan pertarungan antara Qin Fan dan Chu Yunyu menjadi semakin cemas. Banyak orang ingin mengetahui hasil pertarungan antara dua super jenius. Diam. Pada saat ini, sosok berpakaian mewah muncul di depan monumen emas jenius. Matanya perlahan mengamati penonton, dan kemudian suaranya menyebar dengan tenang ke seluruh alun-alun. Binatang buas terkuat di Hao memiliki kekuatan 6 dewa kesengsaraan, dan binatang buas terlemah memiliki kekuatan 4 dewa kesengsaraan ke atas. Jumlah total semua binatang buas setidaknya 100.000,
dan semua kontestan akan diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali seorang kontestan membasmi monster dari bencana keempat, dia akan mendapatkan 1 titik pola cahaya, dan monster dari bencana kelima akan mendapatkan 10 poin pola cahaya lagi. Jika dia dapat membasmi pemimpin monster tersebut dengan kekuatan 6 dewa bencana, dia akan mendapatkan 1000 poin pola cahaya. Tentu saja, jika seorang kontestan dibasmi oleh monster, poin pembasmiannya tidak akan diperoleh oleh monster itu. Suara lelaki tua berpakaian mewah ini tidak terdengar terlalu keras, tapi anehnya menutupi semua suara berisik lainnya di alun-alun dan mencapai telinga semua orang. Chow binatang besar. Ada lebih dari 100.000 binatang buas dengan kekuatan lebih dari 4 kesengsaraan, dan ada juga pemimpin binatang buas yang telah mencapai kekuatan 6 kesengsaraan para dewa. Setiap orang yang mendengar suara ini mau tidak mau akan tertegun sejenak. Segera, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak serempak, dan tampak terkejut di dalam hati mereka. Beberapa orang yang semula ingin mengikuti kompetisi seleksi namun gagal lolos tes Genius Golden Monument, diam-diam bersuka cita kali ini. Membayangkan berada di lingkungan seperti itu sudah membuat kepala orang mati rasa. Dapat dikatakan bahwa bahkan rata-rata setengah dewa 5 kesengsaraan kemungkinan besar berada dalam situasi di mana mereka hampir tidak bisa lolos dari kematian. Kompetisi seleksi kali ini sepertinya terlalu kejam. Saat ini, orang-orang di alun-alun dapat membayangkan bahwa ketika kompetisi seleksi terakhir berakhir lebih dari 2 bulan, pasti akan ada sangat sedikit kontestan yang dapat bertahan dari binatang seperti itu. Bukankah lebih menarik dengan cara ini? Lelaki tua dengan pakaian cantik itu memandangi angka-angka yang terus meningkat di tablet emas kejeniusan. Dia berkata dengan senyum main-main di bibirnya. Hanya sekitar 10 menit sejak Beast Chow dimulai di dunia pembasmian rahasia ini, tetapi jumlah orang yang jumlahnya meningkat paling cepat telah mencapai ratusan, yang menunjukkan intensitas pembasmian. Lihat, Mu Qingqing berhasil mencapai 3 besar. Ya, aku tidak menyangka bahwa dia, seorang kupu-kupu malam wanita, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Terutama kecepatan membasmi binatang buas tampaknya lebih cepat daripada ketiga demigod 6 kesengsaraan itu, dan telah menekan Mo Feng, yang awalnya berada di tempat ketiga. Lihat semuanya. Tempat ke-20 dalam peringkat monumen emas telah diganti. Siapa ini? Jisuan Er. Sepertinya dia juga seorang wanita. Ya, saya ingat wanita ini datang untuk berpartisipasi dalam tes tablet emas bersama Qin Fan dan Mu Qingqing. Dia sepertinya hanya memiliki kekuatan pesilat setengah dewa 3 kesengsaraan. Tapi dia mempraktikkan cara legendaris mengenai panas dan dingin yang ekstrim. Dia sudah mengetahuinya sejak lama. Kekuatan metode dingin dan panas yang ekstrim ini sangat menakutkan, tetapi tidak disangka bahwa metode ini begitu kuat sehingga dapat mencapai 20 teratas dengan kekuatan pesilat setengah dewa 3 kesengsaraan. Qin Fan sekarang berada di posisi ke-7. Titik pola cahayanya juga meningkat pesat, yang membuktikan bahwa kecepatan membasminya juga sangat cepat. Mu Qingqing, Qin Fan, dan Jisuan Er sepertinya berasal dari Twilight City. Saya tidak menyangka mereka semua akan tampil luar biasa. Mendengar perkataan lelaki tua berpakaian indah itu, semua orang di alun-alun segera tertarik lagi. Melihat data yang meningkat pesat di monumen emas, semua orang menjadi antusias kembali. Memang benar, peningkatan jumlah yang pesat dan perubahan peringkat yang terus-menerus dapat dengan mudah membuat orang bersemangat. Di dunia rahasia pembasmian, basmi, 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 basmi. Di seluruh penjuru angkasa, pembasmian dan pertempuran sengit terjadi di setiap sudut. Saat ini, pertempuran terpenting di alam pembasmian rahasia bukan lagi antara manusia, tetapi antara manusia dan binatang buas. Seringkali satu orang versus ratusan atau ribuan binatang buas. Jika dia secara tidak sengaja didominasi oleh sekelompok binatang buas, bahkan demigod 6 kesengsaraan harus mematahkan tulang dan ototnya untuk melarikan diri. Kejam, tragis, sepertinya tidak ada habisnya. Ledakan, di ladang pegunungan, Qin Fan berlari kencang di dalamnya. Dia saat ini berada di dalam tubuh Ibel Qilin, dan semua binatang buas yang berdiri di depannya hampir dibasmi olehnya dengan satu pukulan, bahkan binatang buas dengan kekuatan demigod 5 kesengsaraan tidak terkecuali. Di negara bagian ini, hanya ada sedikit lawan di antara 6 monster bencana. Ini juga karena dia terlalu mengkhawatirkan keselamatan Jisuan, jadi dia membasmi binatang buas itu secepat mungkin tanpa ragu-ragu. Sehari semalam berlalu, Qin Fan tidak tahu berapa banyak binatang buas yang telah dia basmi di sepanjang jalan. Dia hanya tahu bahwa titik pola cahayanya saat ini telah meningkat lebih dari 20 kali lipat, dari aslinya lebih dari 200, berubah menjadi lebih dari 4000.
Saya merasa Suan Er sedang dalam pertempuran yang sangat sengit saat ini. Saya khawatir dia dikelilingi oleh banyak binatang buas, tapi dia dan saya setidaknya masih 1 hari perjalanan jauhnya. Qin Fan sangat cemas saat ini bahwa dia hampir mengamuk. Selama periode ini, dia dikepung 2 kali oleh sekelompok ribuan binatang buas. Pada akhirnya, dia berhasil melarikan diri dengan luka-luka melalui penggunaan tubuh Evil Kilin dan teknik misteri pembakaran. Dia menemukan bahwa dia hanya bisa menghadapi sekelompok yang terdiri dari 100 binatang buas. Jika jumlahnya ribuan, dia harus mundur, meskipun tubuh dan pertahanannya kuat, dia juga akan kelelahan. Faktanya, hanya orang kuat setingkat Qin Fan yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan ratusan binatang buas. Jika itu adalah manusia setengah dewa 5 kesengsaraan biasa, dia mungkin harus melarikan diri ketika berhadapan dengan lusinan binatang buas. Karena binatang buas ini, binatang buas semuanya bercampur dengan tingkat setengah dewa dari kesusahan keempat dan tingkat setengah dewa dari kesusahan kelima. Meskipun binatang buas 5 kesengsaraan ini tidak sebaik manusia setengah dewa 5 kesengsaraan, mereka serupa dengan berurusan dengan 10 orang kuat dengan level yang sama pada saat yang sama itu. Mereka adalah kontestan kali ini. Di antara mereka, mungkin hanya ada beberapa ratus orang yang bisa melakukan ini. Namun, dalam kerusuhan binatang buas ini, kelompok yang terdiri dari puluhan binatang buas sangat umum terjadi. Dengan kata lain, mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup sebelumnya mungkin akan mati pada hari ini, paling banyak hanya beberapa ratus orang. Sedangkan untuk zona aman yang disebutkan sebelumnya, seberapa mudah untuk mencapainya ketika ada kawanan monster di mana-mana. Untungnya, sebagian besar binatang buas ini adalah serangan jarak dekat. Meskipun mereka dapat mengepung, mereka tidak akan menyerang bersama-sama seperti manusia, jika tidak mereka tidak akan terkalahkan. Apakah ada zona aman di depan? Pada saat ini, Qin Fan sedang berlari dan baru saja meninju kepala binatang demigod 5 kesengsaraan. Ada area aman dengan formasi pelindung yang besar, dan semua binatang buas tidak bisa memasukinya. Tapi ribuan binatang buas kini mengelilingi perimeter zona aman. Jika kontestan ingin masuk, mereka harus terlebih dahulu menerobos binatang buas yang menakutkan ini. Namun, beberapa orang telah memasuki zona aman, tetapi kemungkinan besar karena mereka menunggu di sekitar zona aman lebih awal dan memasuki zona aman segera setelah zona aman dibuka, sehingga menghindari binatang buas tersebut. Itu jalan keluar dari distrik timur. Suan Er ada di distrik utara. Aku akan menemukannya. Aku juga harus bergegas melewati kelompok binatang buas ini. Kemudian, Qin Fan mengalihkan pandangannya dan melihat jalan di sebelah zona aman. Lorong itu sepertinya dipenuhi binatang buas. Jika ingin memasukinya, Anda harus berjuang untuk keluar. Ribuan binatang buas menghalangi bagian depan. Melihat ini, bahkan Qin Fan pun merasa sedikit mati rasa. Sekarang Qin Fan hanya berjarak beberapa mil dari lorong itu, tetapi dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Yang terlemah dari binatang buas ini semuanya adalah dewa dari kesusahan keempat. Ada juga banyak dewa dari kesusahan kelima lintas dan aman. Di antara zona-zona itu, dia melihat segala sesuatu dengan ekspresi acuh tak acuh, seperti manusia. Binatang buas yang telah mencapai tingkat ini, meskipun belum bertransformasi menjadi manusia, tetap memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Tapi kita tahu betapa sulitnya bagi Qin Fan untuk menerobos zona binatang buas yang begitu ganas. Namun, tidak peduli seberapa tinggi kesulitannya, bagi Jisuan Er, dia akan melawan bahkan 9 Netherworld neraka. Sebelum datang ke benua Wutian, dia diam-diam bersumpah untuk tidak membiarkan apapun terjadi pada Jisuan Er. Sekarang Jisuan Er telah menjadi wanitanya, dan dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi untuknya. Jika terjadi sesuatu karena ini, dia pasti akan merasa bersalah dan kesakitan seumur hidup. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan ribuan binatang buas yang begitu padat. Terakhir kali, dia bertemu kurang dari 1000 binatang buas, dan ketika dia melarikan diri, dia sudah terluka parah. Sekarang jumlah binatang buas telah meningkat beberapa kali lipat, bahaya mencoba melewatinya juga meningkat 2 kali lipat. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika demigod 6 kesengsaraan ingin melewatinya, itu akan sangat sulit. Tapi dia tidak punya pilihan. Harus bergegas. Suan Er, tunggu, aku datang. Merasa Jisuan Er dalam bahaya besar saat ini, Qin Fan tidak berani ragu lagi, menarik napas dalam-dalam, lalu segera bergegas ke tengah-tengah banjir binatang buas. Begitu dia memasukinya, dia diliputi oleh binatang buas yang tak ada habisnya. Ada berbagai macam binatang hitam dan ganas, ada yang terbang di langit, ada yang berlari di tanah, bahkan ada yang bersembunyi di bawah tanah,
harimau, macan tutul, naga, dan naga. Saya tidak tahu dari mana asal binatang buas ini. Ia terlahir dengan jiwa yang ganas, penuh kekerasan dan turbulensi. Ledakan, semua energi di tubuhnya terkondensasi menjadi kepalan tangannya, dan melalui sarung tangan perebut dewa dan lengan kilin, dia mengulurkan satu tangan, dan kekuatan yang melonjak-melonjak menjadi naga hijau besar. Begitu aura kuno yang membentang di langit muncul, ia melangkah ke dalam kehampaan dan bergegas ke depan. Terjadi getaran yang sangat besar, seolah-olah seluruh bumi berguncang. Sekitar selusin binatang buas jatuh akibat pukulan ini, dan 10 lampu merah keluar dari tubuh mereka, berubah menjadi titik pola cahaya di pergelangan tangan Qin Fan, yang meningkat sekitar 37 poin. Dengan kata lain, di antara binatang buas yang dia basmi dengan satu pukulan. Ada 3 kepala dan 5 dewa kesengsaraan, dan 7 kepala adalah 4 dewa kesengsaraan. Hanya ada sedikit di antara 5 dewa kesengsaraan yang dapat membasmi begitu banyak binatang buas yang kuat dengan satu pukulan. Namun, sejumlah kecil binatang buas tampak begitu kecil di antara kelompok besar binatang buas. Qin Fan baru saja mengambil beberapa langkah di sepanjang jalan terbuka ketika lebih banyak binatang buas bergegas untuk mengisi celah tersebut. Dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Pertahanan dan tubuhnya terus-menerus diserang dan dipatahkan. Lalu dia mengangkatnya lagi, yang sepertinya sangat sulit. Setelah hanya menempuh perjalanan kurang dari 100 meter, dia sudah mengalami beberapa luka di tubuhnya. Untungnya, dia kuat secara fisik. Jika itu orang lain, luka-luka ini sudah cukup untuk menyebabkan mereka mati di jalan. Lihat, seseorang ingin bergegas ke zona aman. Pada saat ini, di antara mereka yang telah memasuki zona aman, seseorang telah menemukan Qin Fan bergegas ke arah mereka, dan berseru untuk menarik perhatian semua orang, dan kemudian serangkaian tatapan mata, dilemparkan dari formasi pelindung. Seorang demigod 4 kesengsaraan. Seorang demigod 4 kesengsaraan ingin menyerbu sekelompok binatang buas seperti itu. Sungguh tugas yang bodoh. Haha, kamu hanya mencari kematianmu sendiri. Bahkan orang kuat di puncak 5 kesengsaraan demigod tidak dapat melewatinya, kecuali dia mencapai level demigod kesengsaraan ke-6. Aduh, kasihan, dia mencari kematian untuk berpartisipasi dalam uji coba dengan kekuatan seperti itu. Mungkin dia menemukan tempat untuk bersembunyi di awal uji coba, jadi dia masih hidup sekarang, tapi sekarang ada monster di sekitarnya, dan dia tidak bisa bersembunyi meskipun dia menginginkannya. Hei, untungnya aku pintar. Aku bersembunyi di zona aman pagi-pagi sekali, kalau tidak aku pasti sudah mati. Orang mati tidak punya apa-apa untuk dilihat. Ketika mereka melihat keadaan Qin Fan, semua orang menunjukkan berbagai ekspresi, termasuk ejekan, ketidakpedulian, rasa kasihan, dan banyak rasa sombong. Beberapa orang bahkan memandang Qin Fan seolah-olah mereka sedang melihatnya. Namun, di sisi itu, Qin Fan tidak jatuh secepat yang mereka kira. Bum bum bum, pukulan demi pukulan terus-menerus dilontarkan, membasmi binatang buas yang menghalangi jalan ke depan, sementara energi di tubuhnya terus berkedip, menahan serangan binatang buas itu satu demi satu. Pada saat ini, dia juga telah mengaktifkan tubuh Ibel Kilin, kekuatannya meningkat pesat, dan kecepatan pembukaan saluran juga meningkat pesat. Di bawah tubuh Ibel Kilin, satu kepalan tangan yang dihantam oleh raungan kilin bahkan dapat membasmi dan melukai puluhan binatang buas. Tentu saja, hanya jenis pertahanannya yang berani menyerang dengan seluruh kekuatannya dengan begitu tidak bermoral, karena bahkan binatang buas di level 5 kesengsaraan demigod hampir tidak dapat menyakitinya. Akan sulit bagi demigod 5 kesengsaraan biasa untuk berada di antara binatang buas seperti itu, tapi mereka tidak berani menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk serangan seperti ini. Namun meski begitu, ketika dia bergegas ke jarak sekitar 1000 meter dari zona aman, kecepatan Qin Fan melambat secara signifikan. Mulai dari sini, jumlah binatang buas di tingkat demigod 5 kesengsaraan meningkat pesat, dan menjadi sulit baginya untuk bergerak 1 inci pun lagi. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar berlari sejauh 1000 meter. Tapi bahkan ini cukup mengejutkan. Orang-orang di zona aman yang mengira Qin Fan sudah mati tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Melihat demigod kesengsaraan keempat mempertahankan postur tubuhnya yang hampir tak terkalahkan di tengah sekelompok binatang buas yang dipenuhi dengan demigod 5 kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Demigod 4 kesengsaraan ini sungguh keterlaluan. Beberapa orang pada awalnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah dari rasa jijik menjadi kekaguman rahasia. Tapi meski begitu, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Ada pemimpin binatang buas di sini, dan orang itu tidak akan membiarkan orang memasuki zona aman dengan mudahnya. Ya, sayang sekali.
Pria ini juga jenius yang langka, tapi dia ditakdirkan untuk jatuh seperti ini. Itu 1000 meter terakhir. 5 binatang buas tingkat setengah dewa kesusahan di sini berjumlah hampir setengahnya. Dia harus berhenti di sini. Namun, itu terjadi pada saat ini. Ledakan. Tubuh Qin Fan tiba-tiba meledak dengan aura yang lebih kuat. Setelah bergegas, bukan saja dia tidak kelelahan, tapi dia meledak dengan kekuatan yang lebih kuat dan meninju. Seekor binatang buas yang berada di puncak level 5 kesengsaraan demigod langsung ditinju kepalanya olehnya, dan darah merah dan putih mengalir ke seluruh lantai. Kekerasan, tirani. Tampaknya ia bergerak maju tanpa dapat dielakkan. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Pada saat ini, dia juga telah mengaktifkan teknik misteri pembakaran. Dia awalnya berencana untuk menggunakannya ketika berhadapan dengan pemimpin binatang demigod 6 kesengsaraan, tetapi dalam kasus ini dia harus menggunakannya terlebih dahulu. Penggunaan ini, kecepatan perjalanan juga pulih dengan cepat. Semua orang mengira dia baru saja berjuang sampai mati, tapi 900 meter, 800 meter, 700 meter, 600 meter. Saat ini, dia sudah berlari dalam jarak 500 meter dari zona aman. Angkat kepala tinggi, dan pada saat ini, pemimpin binatang buas tingkat setengah dewa kesengsaraan akhirnya mengangkat kepalanya yang sombong, dan sepasang mata merah dan acuh tak acuh tertuju pada sosok yang tidak jauh darinya. Rasanya, pria ini akan menantang keagungannya. Mengaum. Ia mengeluarkan raungan besar, dan di bawah teriakannya, seluruh kelompok binatang buas itu mendidih sepenuhnya. Binatang buas itu tampaknya menjadi lebih ganas saat ini, dan mereka bergegas menuju Qin Fan tanpa rasa takut satu persatu. Bum bum bum. Namun, Qin Fan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Matanya merah, dan dia berubah menjadi mesin pembasmi. Setiap binatang yang berani mendekat atau berdiri di depannya akan terbasmi. Di bawah tubuh Evil Qilin dan teknik misteri pembakaran, tidak ada binatang buas yang bisa menahannya. Mengaum. Pada saat ini, pemimpin binatang buas itu akhirnya tidak tahan lagi, dan mengeluarkan raungan besar lagi, dan kemudian tubuhnya, yang tingginya 100 meter, mulai bergerak. Itu menjulang tinggi dan menjulang tinggi, bergegas menuju Qin Fan seperti gunung besar. Binatang buas lainnya di jalan semuanya mengambil inisiatif untuk memberi jalan bagi mereka, dan mereka yang tidak bisa menghindar semuanya hancur. Pemimpin pembasmi akhirnya akan mengambil tindakan. Demigod 4 kesengsaraan ini sudah mati. Tidak ada yang mengira Qin Fan masih memiliki kesempatan untuk hidup. Apakah itu akhirnya datang? Mata Qin Fan menyipit, dan semangat juang yang lebih kuat muncul dari tubuhnya seperti gunung berapi. Kuat, melonjak langsung ke langit, mengguncang langit. Melihat jalan kosong di depan, dia tahu bahwa selama dia membasmi pemimpin binatang itu, dia akan berhasil meninggalkan distrik timur. Segera, dia tidak lagi ragu-ragu. Di mata semua orang yang mengira dia sudah mati, dia meninju. Langit dan bumi berubah, dan Ibel lahir. Spesies Ibel berubah, dan hantu serta dewa dibantai. Tinju setan. Saat Ibel muncul, semua makhluk hidup akan dimusnahkan. Bas dengungan. Setelah pukulannya, bayangan besar muncul di kehampaan. Hantu ini terlihat tak tertandingi dalam keagungan dan martabatnya, namun tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ini adalah Ibel. Saat berikutnya, fase Ibel besar ini perlahan mengangkat salah satu lengannya. Lengan ini saja berukuran 100 kaki, seperti pilar yang memenuhi pandangan semua orang, dan kemudian dengan cepat jatuh, langsung mengenai pemimpin binatang buas itu. Ledakan. Suara besar bergema di seluruh distrik timur untuk waktu yang lama, dan kemudian pemimpin binatang buas itu perlahan jatuh dengan mata redup. Hanya satu pukulan. Pembasmian instan. Pemimpin binatang buas dengan kekuatan setengah dewa level 6 dibasmi langsung oleh satu pukulan dari setengah dewa 4 kesengsaraan. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, semua orang hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Gila, jika dia tidak masuk ke area aman, dia akan pergi ke area lain. Dan kemudian, semua orang menemukan bahwa Qin Fan tidak pergi ke zona aman untuk menghindari bencana seperti yang mereka duga. Setelah membasmi pemimpin binatang buas itu, dia bergegas langsung ke jalan keluar di sebelah zona aman. 1010.